Ya, sudah resmi siswa SMP 3 Bina Bakti kelas 7. Ya, tepuk tangan sekali. Boleh. Ready? 3, 2, 1, mulai! Dan juga bisa ke kaca. Sekarang Pak Adi, kita lanjut. Ya, selamat pagi, selamat berjumpa dalam acara pers meeting secara daring tanggal 31 Juli 2021. Kepada Bapak Ibu Wali Murid yang terkasih, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Helena Triwidia Ajubeni Webriska Sudijono, biasa dipanggil Miss Helen. Saya yang akan memandu acara parents meeting ini. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, untuk sementara kami mohon untuk mic atau yang ada gambar speakernya supaya tolong dimatikan, ya, supaya kita bisa menyimak dengan baik. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, telah hadir bersama kita Kepala Sekolah SMPK 3 Bina Bakti, Bapak Henry Suhardiman, SPD Elmkom, kemudian Bapak Pembina Rohani SMPK 3 Bina Bakti, Bapak Nando, kemudian Bapak Ibu Guru SMPK 3 Bina Bakti yang terkasih. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mulai acara parents meeting ini, mari kita awali dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Bapak Nando. Kepada Bapak Nando, kami persilakan. Ya, thank you, Miss Ellen. Mari Bapak Ibu semua kita tundukkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita memulai kegiatan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika pagi hari ini kami semua boleh berkumpul secara virtual di Zoom ini. Kami bersyukur untuk istirahat yang Tuhan berikan dan juga kehidupan satu hari lagi yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Ya Tuhan, anak-anak kami sudah memasuki jenjang yang baru, sudah memasuki tahun ajaran yang baru. Ada banyak hal yang perlu kami ketahui mengenai pendidikan anak kami. Kiranya pertemuan ini boleh menjadi efektif ya Tuhan dalam kami memahami hal-hal yang memang perlu untuk kami pahami para orang tua, dan hal ini juga boleh menjadi wadah di mana sekolah membeberkan apa yang akan dikerjakannya dalam pendidikan anak-anak kami semua. Pimpin ya Tuhan, berikan kiranya kelancaran dari jaringan internet, dari semua gadget yang kami gunakan supaya kegiatan ini boleh berlangsung dengan baik. Pimpin juga setiap pemateri, setiap rekan dari SMPK 3 yang akan menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan apa yang perlu kami ketahui bersama. Kiranya Tuhan memberikan kami juga hikmat untuk dapat memahami apa yang dipaparkan, sehingga ke depan ya Tuhan boleh terjadi sinergi antara orang tua dengan pihak sekolah di dalam mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang beracara dari awal hingga akhirnya. Terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur dan menyerahkan acara ini kepada-Mu. Amin. Terima kasih pada Pak Nando. Baik, Bapak Ibu Wali Murid yang terkasih, dalam acara parents meeting ini ada beberapa hal yang akan disampaikan, yaitu pengenalan SMPK 3 Bina Bakti, baik visi, misi, tujuan, dan profil sekolah. Salah satunya sudah kita saksikan tadi, cuplikan kegiatan sekolah SMPK 3 Bina Bakti dari sebelum pandemi sampai setelah pandemi melanda negeri kita. Dan kemudian ada juga sesi pengenalan guru-guru dan mengenai kurikulum dan sistem pembelajaran yang berlaku di sekolah kita, overview pembelajaran jarak jauh dan tata tertib serta lain-lain. Baik, Bapak Ibu, bila ada pertanyaan dapat disampaikan via chat di sini atau bisa ditanyakan via WA secara pribadi ya, dan tertuju pada materi yang mana. Kontak WA sekolah ada juga pada grup parents. Yang belum bergabung dapat menghubungi nomor telepon sekolah dulu 022 541 8780 atau dari putra-putri Bapak Ibu sendiri, di mana putra-putri Bapak Ibu sendiri dimiliki kontak dengan guru besar dan grup kelas. Baik, Bapak Ibu yang terkasih,
Waktu dan tempat kami berikan kepada Kepala Sekolah SMPK 3 Bina Bakti, Bapak Henry Suhardiman, SPD Mkom. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Nando ya, sudah selaku pembina kerohanian sudah membuka pertemuan kita di dalam doa. Juga Bu Helen, makasih sudah membantu kita selaku MC, semakin terampil ya Bu Helen jadi MC-nya ya, ditunggu pelayanan selanjutnya ya. Bapak Ibu, orang tua dan seluruh guru juga yang sudah hadir, saya ucapkan selamat pagi, shalom, salam sehat ya Bapak Ibu sekalian. Gimana kabar Bapak Ibu sekalian? Kami doakan sehat dan baik ya, Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Bapak Ibu orang tua, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah mempercayakan putra-putrinya untuk menempuh studinya kurang lebih selama 3 tahun di SMPK 3 Bina Bakti. Saya ucapkan juga terima kasih atas kehadirannya, sudah meluangkan waktu. Hari ini sekitar 70% yang sudah hadir. Kita maklum ada sekian jumlah orang tua yang masih dinas atau bekerja di hari Sabtu ya. Kiranya lewat pertemuan ini kita ke depan bisa saling silaturahmi, saling tegur sapa kalau ketemu ya. Juga izin saya nggak pakai masker karena di ruangan ini di sekolah hanya saya aja. Kemudian saya buka masker untuk bisa familiar kepada Bapak Ibu sekalian ya. Ini nih Pak Henry, ini Miss Helen dan guru-guru lain begitu ya. Juga di pertemuan ini atau ke depan juga kita bisa sharing perihal kendala-kendala yang mungkin ditemui putra-putri kita selama studi. Demikian Bapak Ibu sekalian. Memang seperti halnya tiap tahun di minggu pertama KBM, kemudian kami undang Bapak Ibu sekalian untuk kita gathering, berkumpul lewat parents meeting ini, begitu ya. Kemarin kami selesaikan MPLS terlebih dahulu, jadwal guru-guru sampai kepada fix, juga pembagian buku ya di tengah PPKM ini sudah beres, jadi udah nyaman kami buka parents meeting di kesempatan hari Sabtu ini. Bapak Ibu sekalian, kami SMPK 3 Bina Bakti mohon berkenan selama sejam lebih sedikit ke depan untuk sharing Bapak Ibu sekalian program kegiatan dan program pembelajaran begitu ya. Saya sharing materi yang dari saya dulu Bapak Ibu sekalian, sudah muncul ya, misalnya sudah muncul ya. Bapak Ibu tidak kenal maka tidak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri begitu. Saya Henry Suhardiman, sarjana pendidikan dan master komputer begitu ya. Saya sudah hampir 15 tahun jadi guru begitu ya, dan hampir 14 tahun ini saya sudah melayani di SMPK 3 Bina Bakti ya. Juga saya tugas di kampus begitu sebagai dosen tidak tetap begitu. Nah, ini kira-kira sedikit pengalaman saya Bapak Ibu sekalian ya. Saya menjadi wakase kurikulum dari tahun 2007 Bapak Ibu sekalian. Juga puji Tuhan dikasih beasiswa saya menempuh magister sistem informasi bisnis, dan lulusan terbaik pada saat itu dapat IPK 4,0 begitu ya, puji Tuhan. Juga mengajar dosen, mengajar di SMA Bina Bakti juga sebelum tatap muka sampai saya tugas kepala sekolah, juga pembina FLS 2N Bapak Ibu sekalian ke nasional. Pada saat itu puji Tuhan dikasih kesempatan ketemu Pak Menteri ya, Muhajir Effendi pada saat itu. Juga mohon doanya Bapak Ibu semoga lancar ya. September ini saya mau kuliah lagi ya, menempuh jenjang studi S3. Didoain lancar ya, sekali lagi sekolahnya gitu ya, bukan. Gitu Bapak Ibu sekalian, ini segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan begitu ya. Saya hanya menyampaikan supaya kenal Bapak Ibu dengan kami, dan juga ngelihat Pak Henry, guru-guru lain masih muda tetapi memang sudah berpengalaman. Kira-kira seperti demikian. Bapak Ibu sekalian, yang pertama pasti semua siswa Bapak Ibu sekalian sudah ada di pikiran yang pertama begitu ya. Pembelajaran tatap muka gimana nih gitu ya, update-nya kapan nih pembelajaran tatap muka, seperti demikian. Sebelum lupa Bapak Ibu sekalian, nanti boleh sambil menyampaikan materi nanti sesi pertanyaan chat ke masing-masing penyaji boleh langsung, nanti kami tampung, juga akan dijawab di bagian akhir atau
begitu pemateri beres begitu bisa sharing tanya jawab begitu. Bapak Ibu, kapan nih tatap muka begitu? Kami update terus Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir ini adalah SKB 4 Menteri yang disampaikan pada tanggal 30 Maret ya oleh Pak Nadiem begitu. Nah, kebijakan tersebut tatap muka itu untuk seluruh daerah di Indonesia. Kan tantangannya beda, zonanya beda ya, zona merah, kuningnya dan hijaunya begitu beda begitu. Tantangan apa daya dukung internetnya juga beda. Nah, ini kebijakan secara umum diturunkan ke daerah masing-masing begitu ya. Kemarin Juni, Mei akhir kemarin sudah ada dengung-dengung mau PTM, mau PTM, mau PTM. Kami pun menyampaikan survei perihal PTM kepada Bapak Ibu sekalian ya. Tapi ternyata kita ketahui lewat perkembangannya bahwa setelah libur Lebaran terjadi lonjakan dan terjadi penularan virus COVID-19 varian baru ya Delta. Bahkan sekarang ada Delta Plus. Jadi diperkirakan penularannya lebih cepat 6 sampai 7 kali begitu, sehingga pada saat itu disampaikanlah lewat dinas, forum-forum juga bahwa selama PPKM itu tidak ada 100% daring, 100% daring. Jadi tidak ada PTM parsial begitu ya, terbatas, atau siswa yang beberapa diundang ke sekolah karena hambatan begitu ya, tidak ada seperti demikian Bapak Ibu sekalian. Juga sebelum Juni, sebelum wisuda kemarin, sebelum tutup tahun, kami mengundang Korwil begitu ya, yang bertugas juga bersama Satgas Covid, bahwa ternyata memang syaratnya sekian ABCDE begitu ya, termasuk surat-surat. Nah, banyak sekali untuk yang kita penuhi untuk untuk membuka PTM. Memang kami berusaha untuk penuhi begitu ya, dan kami juga tidak menahan untuk PTM gitu ya, ngikutin apa yang jadi arahan seperti demikian. Hanya untuk mudahnya Bapak Ibu sekalian, mudahnya kepada kita semua bahwa disampaikan oleh Korwil, tanda-tandanya mah kalau masih zona merah itu masih berat untuk dibuka begitu ya. Nah, dibuka untuk tatap muka kira-kira seperti demikian, karena Satgas Covid dan Puskesmas pun tidak akan merekomendasikan seperti demikian Bapak Ibu. Nah, informasi perihal PTM itu baru sampai sini begitu ya. Nah, nanti kami akan infokan kepada Bapak Ibu sekalian apabila sudah mendekati akan PTM, dan PTM juga bayangan kita Bapak Ibu, nanti PTM tidak tatap muka, singkatannya PTM begitu, tidak akan serta-merta langsung datang semua, enggak, tetapi nantinya akan bertahap. Tahap 1, tahap 2. Tahap 1 kan sekitar 25% dulu seperti demikian ya Bapak Ibu. Nanti akan ada hibrid pembelajarannya, sebagian online, sebagian onsite, bahkan nanti onsite juga dan online bisa mengetahui apa yang terjadi di rumah dan di sekolah, kira-kira seperti demikian. Tapi sampai sejauh ini PPKM itu 100% semuanya PTM ya Bapak Ibu, pasti kami akan update. Juga selanjutnya informasi perihal vaksinasi. Bapak Ibu sekalian, kami berusaha untuk anak-anak kami divaksinasi. Pasti nggak anak-anak ada vaksin anak-anak kita lewat jalur sekolah, pasti ada Bapak Ibu. Yang masalah adalah tanggal, seperti demikian, tanggal dan informasi dari Puskesmas. Kami koordinasi dengan Puskesmas juga bahwa disebutkan untuk Kabupaten Bandung belum. Nanti kami akan informasikan. Minggu lalu, beberapa hari yang lalu saya berkumpul di forum MKKS, Musyawarah Kepala Sekolah, untuk mengambil ijazah kelas 9 yang sudah lulus. Disampaikan juga bahwa vaksin untuk Kabupaten Bandung belum ada dosisnya. Pak, kenapa ada beberapa siswa di sekolah di Jakarta sudah melakukan vaksinasi? Nah, itu Bapak Ibu sekalian, mungkin jalurnya adalah jalur umum ya. Mungkin jalurnya jalur umum. Nah, kami sedang berusaha Bapak Ibu sekalian lewat 2 jalur khusus akan memberikan surat untuk meminta percepatan vaksin ke Dinas Kesehatan, dan juga tetap berkoordinasi lewat Puskesmas. Sekali lagi, pasti jalur siswa akan ada, hanya tanggalnya belum dapat.
Tetapi kami kemarin sudah mendata sekian jumlah siswa yang mau turut serta ikut program di vaksin ini. Sudah ada datanya ditutup pukul 14 kemarin. Puji Tuhan responnya baik seperti demikian. Nanti kami akan berusaha birokrasi kepada Dinas Kesehatan. Bapak Ibu tunggu informasi kami selanjutnya, begitu. Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin membahas sedikit, mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ikut memantau, ya. PJJ ini kan beda ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu juga bisa turut memantau perkembangannya siswi kita, putra putri kita, baik perkembangannya dan juga perkembangan akademisnya, seperti demikian. Bapak Ibu sekalian, pemantauan orang tua ini bisa dilakukan lewat WA group, ya. Ada parents kelas 7, 8, 9 yang bersama dengan saya TU, begitu ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, disampaikan bahwa Pak ini grup yang dengan TU ini satu arah. Sebetulnya Bapak Ibu ini dua arah dengan personal seperti demikian. Tapi sementara untuk yang menyampaikan info kami dulu begitu, karena supaya nggak ketutup oleh diskusi-diskusi yang lain seperti demikian. Jadi tetap terinformasikan. Kira-kira seperti itu. Jadi dua arah, nanti langsung personal kepada kami, nggak usah ragu. Kemudian ada grup siswa satu angkatan, grade kelas 7. Ini juga rame anak-anak sekalian diskusi begitu. Kemudian yang terbuka dua arah diskusi juga ada parents bersama dengan WK, ya. Kemarin saya sudah cek kepada semua WK, semuanya sudah aktif. Juga ada siswa WK dengan putra-putrinya, begitu juga ada untuk forum diskusi atau pertanyaan ada. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya juga mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk memantau lewat Classroom. Caranya gimana? Sebentar saya akan share ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian memantau lewat gadget. Setelah ini nanti saya akan break dulu sedikit untuk perkenalan guru ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kalau ada berkenan, ada kesempatannya, ada waktunya juga dan ngerti maksudnya, boleh Bapak Ibu sekalian join di Google Classroom. Nah, tetapi di Google Classroom ini, Bapak Ibu kami pilihkan aplikasi LMS disebutnya Learning Management System-nya itu adalah Google. Siswa itu mendapat satu akun Google sch.id. Dengan menggunakan akun sekolah ini, sifatnya for education premium, siswa ini bisa menggunakan akses aplikasi Google semuanya banyak secara integrasi itu tanpa batas ya. Drive-nya juga kalau yang gratis itu kan 15 GB. Nyimpen drive-nya ini besar. Nah, kami pilihkan Google. Nah, Bapak Ibu sekalian, di program Google ini ada yang namanya Google Classroom. Ini LMS-nya. Ini adalah kelas virtualnya. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa ikut memantau, tetapi sayangnya Google Classroom ini belum membuka untuk akun khusus orang tua. Tapi Bapak Ibu sekalian juga bisa ikut terjun. Caranya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu login menggunakan akun siswa. Login Google-nya menggunakan akun siswa. Jadi putra-putri kita login menggunakan akun mereka sendiri, kita juga pakai akun mereka. Jadi si Google Classroom-nya seperti clone seperti itu untuk Google Classroom-nya saja, seperti demikian. Di situ kita bisa memantau tugas hari ini dan nanti setelah ini saya akan jelaskan. Nah, untuk Bapak Ibu yang minat, nanti minta password-nya ke Mr. Niko, ya. Ke Mr. Niko atau ke TU, ke saya boleh diwakilin, nggak masalah. Nanti akan kirim satu persatu seperti demikian, ya. Karena ini sifatnya personal. Nanti Bapak Ibu minta sesuai kebutuhan dan permintaan, begitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau sudah join, sudah login, nanti bisa langsung cek agenda kalendernya di Google, agendanya seperti apa, udah ngumpulin tugas apa belum, bahkan ada beberapa nilai yang sudah dikembalikan, kita bisa cek. Kalau Bapak Ibu menggunakan PC itu lebih simpel, kemudian fiturnya lebih kaya yang ditampilkan ketimbang di handphone, tapi di handphone itu lebih portable seperti demikian. Saya sudah bikin tutorialnya beberapa bulan yang lalu, nanti kami akan sharing linknya lewat
Ibu TU begitu. Nanti kami akan sharingnya linknya kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sudah login menggunakan akun siswa, download aplikasi si itunya Classroom-nya, nanti Bapak Ibu sudah clone aplikasinya, ini ketahuan tugas hari ini apa aja. Nah, ini cukup padat misalkan. Ini Bapak Ibu sekalian ya, tanggal 26 Juli ada doa, ada tugas, ada tugas assignment. Nah, ini ada Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu akan dapat bisa memantau. Oh, ternyata tugas banyak. Oh, ternyata tak akan ada ulangan seperti demikian. Oh, ternyata ada kegiatan doa renungan begitu ya. Nah, ini yang pertama, cek agenda. Agenda ada di sini, integratif Bapak Ibu sekalian. Bahkan suka ada reminder, kita diingatkan ada pertemuan ya. Kemudian Bapak Ibu setelah login tadi kalender, kita masuk ke Google Classroom-nya. Ini tampilan homepage-nya. Nah, kalau Bapak Ibu dapat masuk kepada siswa, ini paling cuman Classroom-nya cuman ada satu, begitu ya, Classroom-nya ada satu. Karena saya login menggunakan login guru, kelas saya ada 9, supaya saya bisa masuk ke 9 kelasnya semuanya. Kalau Bapak Ibu mungkin hanya dapat satu saja, tapi nggak masalah, karena yang penting kita tujuannya memantau. Mohon bantuan kepada Bapak Ibu juga, nggak langsung komen di sana, ikut terjun, ya supaya nyaman kepada putra-putri kita yang lain, begitu ya. Nah, setelah ini tampilan halaman utama, diklik kelas Bapak Ibu, sudah tahu ya kelasnya kan sudah ada daftarnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat kepada stream. Stream itu seperti aliran kegiatan, ya pengumumannya apa saja begitu. Nah, ini seperti ini contohnya. Jam 9:43 ada kegiatannya meeting dulu. Nah, kemudian jam 9:40 sebelumnya sudah ada tugas praktek menggambar. Pukul 9.26 yang lebih paginya sudah ada materi yang disampaikan, tugas-tugas ada. Ini Bapak Ibu sekalian. Ini streamnya. Di Classroom ini ada 3 fitur utama. Stream dan Classwork. Stream itu kegiatan hari ini, urutan kegiatan, agenda, kemudian ada tugas, Classwork. Nah, ini stream ya, Bapak Ibu bisa cek hari ini apa aja yang terjadi begitu ya. Chat apa aja yang ada jejaknya di sana. Kemudian ini Classwork-nya Bapak Ibu. Begitu diklik di tengah, ini menu yang di tengah, Classwork. Ini Classwork. Di sini sudah ada nantinya klasifikasi mata pelajarannya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian bisa dicek seni rupa tadi yang praktek menggambar itu dipost pada pukul 9.40. Di sini ada diketahui kapan mengumpulkannya sudah ada. Ya, matematika juga ada. Kapan sudah bahasa Indonesia ada. Nah, kemudian kalau diklik lagi siswanya nanti sudah mengumpulkan apa belumnya udah ketahuan. Kami punya rekapnya seperti ini. Kami punya rekapnya. Siapa yang sudah hand in, siapa yang sudah di-assign. Assign ini artinya 28 siswa ditugaskan, yang sudah mengumpulkan 0. Ya, atau yang baru mengumpulkan 0, karena ini baru dikumpulkan belum tenggat waktu. Nah, Bapak Ibu saya sampaikan seperti ini, supaya kita semakin erat dalam berkomunikasi begitu. Kadangkala ada sekian siswa yang mengatakan sudah mengumpulkan, tapi sebenarnya di kaminya belum. Nah, untuk mengecek supaya kita diskusinya yang faktual berdasarkan catatan yang ada, jadi bisa cek ke sini begitu ya. Jadi bisa dicek apakah memang tidak mengumpulkan, apakah sudah dikirim atau sudah dikirim tetapi ada gangguan gitu ya, atau ada hal-hal lain ya, karena kan koneksi juga terbatas, apalagi sudah ngupload video, sudah urusannya dengan 100 mega, 200 mega, itu bukan dokumen seperti biasa, sudah berat. Bisa jadi terjadi gangguan ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek penugasannya juga ya, seperti demikian. Nanti username, password ke kami begitu ya, personal atau ke WK aja bisa, ke WK begitu ya. Juga Bapak Ibu sekalian di luar kelas virtual, kami mengundang dan minta bantuan kepada Bapak Ibu yang di rumah begitu, boleh cek gadget siswa kita sehari atau 2 hari sekali ya. Apa aja yang dicet? Yang pertama history browsernya di Google. Cek history browsernya, dia mengunjungi halaman apa saja, seperti demikian Bapak Ibu sekalian. Supaya kita tahu minat siswa,
atau ada hal-hal yang perlu kita kasih arahan kepada siswa kita begitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa cek WA chat-nya begitu. Saya waktu MPLS kemarin saya sudah sepakati dengan anak-anak bahwa baik guru nanti kalau PTM hibrid gitu, baik WK dan orang tua sekalian nanti akan ada kesempatannya untuk cek HP begitu ya. Kemudian ada WA chat, Bapak Ibu bisa chat, bisa cek begitu ya. Chatnya seperti apa, siapa aja siswa-siswa yang sering di chat, Bapak Ibu sekalian ya. Siapa saja yang, kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian kami ini dari pengalaman begitu ya, yang terjadi di kami begitu. Banyak bergaul dengan siswa bukan di sekolah. Ya, mereka dapatnya dari komunitas game. Mereka dapatnya dari grup. Apalagi grup Telegram. Aduh Bapak Ibu hati-hati. Ini teh masukin kontak lewat Telegram itu gampang sekali. Ya. Nah, Bapak Ibu chat. Kalau di sekolah mah ada Bapak Ibu guru yang bisa ngarahin pergaulannya Bapak Ibu. Kalau yang dari luar ini hati-hati. Apalagi tidak kenal, ya. Banyak sekali nanti pengaruh-pengaruh yang bisa masuk begitu ke anak-anak kita ya, seperti demikian ya. Hati-hati kepada siswa kita. Kemudian Telegram grup ini harus dicek juga. Kalau memang install Telegram Bapak Ibu sekalian, harus ada settingan untuk tidak mudah memasukkan ke grup A, B, C kontak kita begitu. Ya. Saya ikut Telegram grup Bapak Ibu sekalian ya, ngikutin saham, ngikutin cryptocurrency begitu ya. Ngikutin impor barang ada ikut seperti, tapi orang dengan semudah itu masukkan kontak saya ke grup-grup lain. Nah ini jadi kebayang, aduh anak-anak seperti ini harus hati-hati. Ya, jadi Bapak Ibu kita kerjasama terus seperti demikian ya di masa PJJ ini. Kemudian cek galeri Bapak Ibu sekalian, apa aja yang dia download, ya. Kemudian cek file-file yang ada di download file. Ya di ini teh di file, dibuka file manager. Nah itu Bapak Ibu, buka di file. Boleh dicek Bapak Ibu sekalian ya. Beberapa hari sekali atau seminggu sekali lah Bapak Ibu sekalian ya, supaya mengetahui perkembangan anak kita, jangan sampai di kamar seperti belajar tetapi nggak belajar, bergaul, main game dengan komunitas mana saja kita tidak tahu. Nah, sama-sama Bapak Ibu sekalian kita memantau anak-anak kita ya. Gitu. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke materi program sekolah. Yang pertama saya mau sharing visi misi. Saya nggak bacakan semuanya, tetapi visi utama itu ada kita ingin menjadi lembaga pendidikan Kristen yang didasarkan kepada kasih dan iman Kristen. Dan goal kita adalah manusia yang utuh atau paripurna. Nah, utuh dan paripurna ini Bapak Ibu sekalian kami terjemahkan itu, yang utuh itu bagaimana, yang cerdas intelektualnya, yang cerdas rohaninya juga, spiritualnya, cerdas skillnya, ini ada keterampilan, juga ada cerdas sosialnya. Bapak Ibu kita berdiri tahun 2007. Saya adalah guru pertama yang ikut dalam mendirikan begitu ya. Kemudian Bu Helen dan Miss Hari, Miss Ila ikut bergabung begitu ya. Saya ikut dalam pembangunan visi misi. Yang mau sharingkan adalah kurikulum 2013 itu belum ada. Kita ini tahun 2007. Tetapi kita udah punya visi kalau membangun manusia yang utuh itu harus seimbang dari spiritual, dari sosial, dari pengetahuannya, intelektualnya, dan juga dari keterampilannya. Ternyata begitu kurikulum 2013 muncul, ya dulu kan 2006 rapot itu hanya nilai pengetahuan saja begitu ya, semua masuk ke sana. Waktu kurikulum 2013 muncul, ternyata kurikulum 2013 itu dibangun atas 4 kompetensi dasar ya. Spiritual, sosial, KI3 pengetahuan, KI4 keterampilan. Ini jadi sejalan, jadi penguatan bagi kami ternyata searah pendidikannya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, jadi kami sebisa mungkin dalam program kegiatan pembelajaran itu seimbang, tidak melalui menekankan di dalam aspek akademis. Ada beberapa sekolah yang penekanannya di akademis. Akibatnya apa? Stres. Sekolah terlalu berat, butuh les atau bimbingan belajar, ya. Kemudian
tugas-tugas dan ulangan itu sangat menumpuk. Kira-kira seperti demikian. Kalau kami arahannya memang seimbang. Oleh karena itu, sedikit Bapak Ibu sekalian, ini perlu diluruskan, sedikit terlihat santai, sebenarnya bukan santai, karena kami berusaha menyeimbangkan. Ya, bahkan masuk ke abad 21, pendidikan juga harus bisa menjawab tantangan abad 21, yaitu tidak hanya cerdas akademis saja. Ini searah memang antara visi misi sekolah duluan, kemudian kurikulum 2016 muncul akibat tantangan global, dan sekarang masuk ke dalam tantangan, kita masuk tahun 2021, itu searah semuanya, Bapak Ibu, tantangan pendidikan. Seperti demikian. Jadi nggak hanya penekanannya di dalam intelektual. Pinter saja tidak cukup. Seperti saya ini, Bapak Ibu, saya sharing ya, sudah S2, mau S3, mental saya masih mental ijazah, Bapak Ibu sekalian ya, ngelamar seperti demikian. Nah, apalagi nanti anak-anak kita tantangannya akan lebih lagi begitu. Nah, oleh karena itu harapan kita seperti ini ya. Maka dari itu kami sharingkan visi misi. Termasuk kegiatan pembelajarannya juga kami terjemahkan ke dalam satu program pengembangan, yaitu namanya CLC plus S begitu. CLC plus S. CLC itu adalah Christ-like karakter atau karakter pendidikan karakter Kristiani. Nah, kalau di dinas lingkarannya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Dinas itu belajarin karakter lewat spiritual dan sosial. Karakternya nih gotong royong, santun, percaya diri, tanggung jawab, ya, menghargai dan menghayati ajaran agama, kemudian jujur dan disiplin, integritas. Nanti di rapot akan ada ini. Tetapi kami juga, Bapak Ibu, sudah kasih muatan pendidikan Kristen, nanti akan integrasi dengan kegiatan pembelajaran agama. Ya. Nah, pembina kerohanian sudah menyusun. Ya. Karakter Kristen kita didasarkan singkatannya lewat FAITH, faith ya, afiliasi. Afiliasi itu keterampilan sosialnya berdasarkan landasan Kristen. Kemudian mau untuk diajar begitu, teachable, rendah hati dan rajin. Ini adalah karakter-karakter kecilnya begitu. Karakter besarnya adalah holy, kekudusan, menguasai diri dan tidak serakah. Nah ini dinasnya, ini suplemen kami, ini jadi khasnya kita begitu ya. Bagaimana pelaksanaannya? Bapak Ibu guru sudah menyusun modulnya, puji Tuhan. Nanti akan masuk ke dalam pembelajaran agama ya, si CLC ini begitu ya. Kemudian S-nya apa? S-nya itu adalah 21st century skill. Jadi skill mana yang dimaksud? Skill abad 21. Ya. Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang mengatakan life skill itu adalah fotografi begitu ya. Life skill itu seperti memasak. Nah, pemahaman kami ini didasarkan pada 21st century skill versi P21. Ya, kami sudah studi literasi mana yang kami pilih-pilih untuk bisa kami implementasikan di dalam sekolah, Bapak Ibu sekalian. Menurut para ahli, nanti kita akan masuk ke abad 21. Abad teknologi informasi ya, abad IT begitu ya. Tantangannya banyaknya di IT begitu ya. Banyak profesi yang diperlukan dalam dalam masuk abad 21 ini, 21st century ini, tetapi skill yang harus ada itu adalah 21st century skill, adalah ABCD begitu. Nanti kami akan jelaskan di sini ya. Nah, jadi harapan kami lulus di SMP itu punya benih-benih keterampilan abad 21. Apalagi lulus di SMA Bina Bakti begitu ya, SMA 3 Bina Bakti, udah punya keterampilan juga begitu ya. Kira-kira seperti demikian, jangan sampai udah lulus tapi belum ada benih-benih keterampilannya untuk menempuh dunia profesi nantinya, seperti demikian. Kira-kira seperti, dan itu teh harus dipupuk atau benih-benihnya harus ada sedini mungkin. Di SMP kami coba arahkan seperti demikian. 21st century skill ini, Bapak Ibu, ada 3 bagian, yaitu 4C, critical thinking, creativity, collaboration, komunikasi ya. Dan ini framework-nya pada saat Kurtilas revisi 2016 udah muncul. Bagaimana guru mengajar 4C sudah ada, muatannya sudah ada. RPP kami juga lesson plan kami juga sudah ada ininya, Bapak Ibu, 4C.
Kemudian sekarang banyak sekali bergaung di sini Bapak Ibu sekalian, baik kurikulum dinas dan kami juga sebelumnya sudah ada arahan ke sini, literasi. Ini learning skill, kemampuan belajar. Di sini adalah literasi, Bapak Ibu sekalian. Di sini adalah literasi, ya. Apa itu literasi, Bapak Ibu sekalian? Literasi itu adalah bahasa saya aja ya, kemampuan untuk mengolah informasi. Zaman kita sekolah, Bapak Ibu sekalian, itu sulit cari informasi. Cuman dari koran, dari perpus, buku juga terbatas, ya. Maksudnya nggak mudah kita download sumber-sumber dari luar negeri khususnya. Sekarang zaman teknologi informasi, sharing itu begitu gampang, semua serba terkoneksi, informasi itu begitu mudah. Masalahnya, bisa nggak selaku siswa, selaku mahasiswa, begitu atau tenaga profesional, bisa menyajikan informasi dari sekian banyak itu menjadi satu olahan yang menarik ya. Kalau masakan itu lezat, bergizi, dan tampilannya juga nyaman. Kira-kira itu literasi. Kalau misalnya dikasih informasi, nanya-nanya terus, dalam konsep literasi itu kurang literasi. Karena daya serap informasinya belum sesuai yang diharapkan, begitu ya. Nah, ini jadi garapan kita, Bapak Ibu sekalian, nantinya di kita ya, literasi. Dan yang terakhir ini life skill. Life skill abad 21 itu flexibility, leadership, initiative, productivity, dan sosial. Nanti penerapannya saya akan sampaikan Bapak Ibu di slide selanjutnya ya. Nah, sekarang fokusnya di dua ini banyaknya ya. Literasi ya. Seperti demikian Bapak Ibu. Walaupun ya di tengah keterbatasan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, implementasi di sekolahnya seperti ini, CCLCS ini ya. Nah, nanti ada pembelajaran karakter kan dan keterampilan abad 21 masuk ke dalam KBM. Di lesson plan-nya sudah ada ya. Bapak Ibu guru sudah dibekali cara mengajarnya lewat discovery, inquiry ya. Kemudian problem based, project based itu harusnya sudah jadi kegiatan sehari-hari ya. Bapak guru juga diminta untuk adaptif dengan PJJ dengan perkembangan teknologi yang ada. Kemudian nanti di soal-soal ada sebagian soal yang bersifat konsep, ada soal yang bersifat HOTS. Apa itu HOTS? HOTS itu adalah high order thinking. Ya, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kalau kami yang lulusan dari dunia pendidikan itu dari C3 sampai C6, bahkan dari C4 sampai C6. Bahkan dinas itu menambahkan taksonomi Bloom yang sudah dibaharui itu C7, yaitu menciptakan. Ya, ini nanti satu khusus Bapak Ibu kalau memang mau diskusi ini begitu ya, saya supaya nggak kepanjangan begitu ya, HOTS. Nanti ada yang seperti itu, ya. Walaupun 20% dari soal ada HOTS, yang penting arah kesananya sudah ada, Bapak Ibu sekalian ya. Baik guru mengolah informasi, siswa juga mengolah kreativitas berpikir lewat HOTS. Kemudian yang berbasis kelas, di kelas itu metodologi mengajar sudah. Kemudian nanti saya sebulan sekali akan ngasih vitamin Bapak Ibu sekalian. Ya, kan semua udah diajarkan nih, anak-anak sudah ngikutin di kelas cara-cara si skill abad 21-nya dan karakter Kristennya. Nanti saya akan kasih vitamin. Sebulan sekali saya akan ngasih kuliah umum kepada anak-anak tentang 4C dan literasinya juga. Sebulan sekali, ya. Sebulan sekali, Bapak. Tadinya saya udah siapin lesson plan, tapi pada saat itu masih onsite. Ternyata dikasih PJJ, sehingga kita harus olah lagi. Ya, tahun ke-1 udah lulus, kita kembangin lagi di tahun kedua CLC-nya ya. Saya bersama Miss Mian penggagasnya untuk PJJ ini si CLCS ini. Kemudian nanti bulan Oktober akan ada AKM. Tidak akan ada ujian nasional lagi, Bapak Ibu sekalian. Di kepemimpinan Mas Menteri ya, Pak Nadiem, ini tidak akan ada ujian nasional. Ya, kenapa tidak ada ujian nasional? Karena yang pertama potensi pendidikan di setiap daerah itu berbeda, sehingga kompetensi lulusannya juga beda-beda. Kenapa harus disamakan dari pusat begitu ya? Gimana kalau nggak lulus nantinya, standarnya terlalu bawah. Kira-kira seperti demikian. Kemudian yang kedua, kenapa nggak ada UN lagi? Karena konsistensi kurtilasi nanti dipertanyakan. Katanya menitik beratkan kepada semua aspek pembelajaran, kompetensi, tetapi balik lagi kepada pengetahuan.
ya. Dan yang terakhir komputer pada saat itu, ya. Sekolah harus punya komputer untuk penyelenggaraan UN, ya. Syukur-syukur kita di Bandung, Jakarta, Surabaya, Medan itu potensinya baik. Di daerah-daerah komputer itu masih menginduk ke sekolah lain yang punya, apalagi akses jaringan internet, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu tidak ada ujian nasional begitu. Nah, diganti dengan AKM. AKM ini adalah model ujian yang menilai kemampuan literasi tadi. Berarti apa yang kita sharingkan yang menjadi arah pengembangan pendidikan tadi sesuai dengan program dinas begitu, bahkan kita duluan sudah menggagas begitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini AKM, asesmen kompetensi literasi ya. Nanti soal-soal yang muncul itu adalah soal-soal literasi teks, literasi konteks Bapak Ibu sekalian ya. Literasi apa lagi nanti contoh soalnya seperti demikian Bapak Ibu sekalian. Ini ada diskon. Di sini diskon misalnya 50%, di sini ada diskon 40 plus 20%. Kira-kira mana yang pas? Nah, itu literasi. Kemudian ada satu masalah di koran. Nah, bagaimana opini si putra-putri sekalian untuk ini? Nah, nanti harus ada seperti demikian. Ini nanti di kelas 8 ya, cuman kan kita sudah start jalan dulu di kelas 7 begitu ya. Kemudian ada basis budaya sekolah. Ada pembiasaan nilai-nilai karakter lewat devozum itu, kemudian lewat ibadah siswa, kemudian ada kontemplasi mengintegrasikan pembelajaran sebelum pulang dan doa begitu. Kemudian ada keteladanan Bapak Ibu sekalian dari Bapak Ibu guru, tapi ini banyaknya terbatas maksudnya di PJJ, di onsite akan lebih efektif. Nanti ada dari Tati supaya tambah karakternya baik, diarahkan, disiplin, peduli begitu ya, tepat waktu dan sebagainya. Kemudian ada kegiatan kokurikuler. Hanya memang kegiatan terbatas ini untuk PJJ ya. Kita nggak bisa studi tour ataupun kunjungan kemana-mana, itu sulit begitu ya. Paling virtual. Kita sudah lakukan juga virtual. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami tahun kemarin juga bikin terobosan sebagai implementasi CLCS 4C tadi, kemampuan berpikir, critical thinking, kreativitas, dan sebagainya tadi, kami bikin terobosan, beberapa mata pelajaran itu bisa disajikan bersama, barengan, secara integratif, Bapak Ibu sekalian. Selain untuk terobosan kurikulum, untuk juga untuk implementasi program CLCS ini, ini efisiensi jam KBM. Sebulan sekali akan muncul. Ya. Biasanya kan guru idealisme dengan mata pelajaran mereka, tetapi sekarang bisa kolaborasi. Nah, ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Nah, mereka itu mata pelajaran bisa diikat di KD-nya, bisa disajikan bersama itu lewat satu tema. Ya, ini contohnya seni musik sama PKN pelestarian lagu daerah. Hasilnya ada, bisa disaksikan di Instagram dan di YouTube. Ya, kemudian ada keunggulan Bandung IPS dan bahasa. Di sini ada pemuda anti narkoba IPA PKN. Ada kegiatan ekonomi masyarakat Bapak IPS, MAT dan agama. Itu bagaimana ekonomi digabung dengan matematika sehingga akhirnya jadi aritmatika sosial yang kontekstual seperti itu, dan banyak sebagainya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kolaborasi teachernya. Semester ini juga akan ada, ya. Bapak Ibu, ini saya sharing lesson plan untuk CLCS, tapi ini konsepnya tatap muka. Ya, kami udah siap, hanya tatap muka dan harus kunjungan ke satu tempat, tapi tidak bisa dilakukan karena terbatas PJJ. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kami bikin yang versi itunya, bikin baru yang versi online-nya. Ya, udah siap, tetapi harus berubah haluan juga. Bapak Ibu sekalian, saya mau sharing juga profil sekolah, ya, karakteristik sekolah. Di kita ada guru yang magisternya 3, ya, yang sudah S2 ada 3 orang, waktu itu ada 4 orang, hanya sudah tidak mengajar lagi karena sudah menikah ya Miss Bunga pada saat itu. Kemudian sudah ada guru yang bersertifikat ya sebagai pengajar ya. Sertifikasi begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau udah sertifikasi pasti portofolio mengajarnya sudah baik, sudah tinggi begitu. Kemudian ada satu dosen juga yang mengajar di
SMPK 3 Bina Bakti juga. Ada 2 pengajar pelatih tingkat nasional. Bu Helen tadi yang selaku MC, Bapak Ibu sekalian, pelatih itu seni kriya. Waktu itu ke Palembang. Saya sendiri pelatih tingkat nasional di bidang itu desain poster. Kalau Bapak Ibu lihat desain sekolah yang Instagram, yang SMP itu banyaknya saya bikin begitu ya. Waktu itu nasionalnya di Tangerang ya, di karantina begitu selama 2 minggu ya Bapak Ibu sekalian, nggak terasa. Nah kemudian ada 3 pengajar peringkat kabupaten ya, ada yang juga juara matematika, juga ada sekolah kita pernah dua kali juara tingkat nasional, 2 kali juara tingkat provinsi. Ini datanya dari 18 sampai 20 ya Bapak Ibu sekalian. Ada 9 juara tingkat kabupaten dan kita pernah ranking keempat se-Kabupaten Bandung ya. Kabupaten Bandung hampir terdiri atas 300 sekolahan, kita ada peringkat 4. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapak Ibu juga, saya sharingkan ketuntasan belajar itu sampai tahun 2020 itu hampir 95%. Tahun ini genap 95%. Artinya apa Pak? Ini teh ketuntasan belajar. Jadi siswa itu belajar dari semua mata pelajaran sampai kepada akhir kenaikan kelas, itu Bapak Ibu sekalian tuntas 95% pencapaian kurikulumnya. Ya. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, sampai tahun 2020 sampai sebelum Maret PJJ 3 bulan kenaikan kelas, itu kenaikan kelas itu 99%. Sampai tahun 2021 kalau digabung ini kenaikan kelas kita udah 99,3%. Bapak Ibu sekalian, saya mau sharingkan ini supaya Bapak Ibu sekalian, saya mau sharing ada beberapa faktor yang kita sampaikan. Pertama bahwa kriteria kenaikan kelas itu memang masih ada siswa yang tidak naik, kriterianya seperti apa. Ya. Tetapi dengan adanya keberadaan nilai sikap dan keterampilan itu akan membantu secara holistik siswa memahami siswa secara menyeluruh. Sehingga akhirnya ketuntasan akan mendongkrak ketuntasan belajar mereka. Kira-kira seperti demikian. Dan juga saya mau sharingkan Bapak Ibu sekalian, ya, dengan segala kerikil yang ada dalam menjalani KBM, dengan ada batu-batuan yang ada, tetapi nanti kami olah, kami masak, siswa tingkat kenaikan kelasnya seperti demikian. Ya, juga saya mau sampaikan dengan hormat ya Bapak Ibu sekalian ya, nggak usah takut dengan bahasa Sunda misalkan, ya takut ada bahasa Sunda tidak naik, enggak, ada Pak Agus kok begitu. Dan kemudian kita punya framework target kenaikan kelas dan pencapaian kurikulum nggak boleh ada di bawah standar begitu ya, nggak boleh takut dengan Mandarin Bapak Ibu sekalian ya, atau matematika, fisika begitu, karena dengan segala permasalahan yang ada, dengan guru-guru yang ada, kami olah angkanya sampai seperti demikian ya, kenaikan kelasnya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Hal-hal teknis yang berjalan kita diskusikan, kita kasih solusi bersama. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ekstrakurikuler Bapak Ibu sekalian ya. Tahun ini selama PJJ memang tidak ada ekstrakurikuler, bahkan nanti kalau PTM juga yang boleh PTM dilakukan itu hanya KBM saja. Sekolah tahap ke-1 itu tidak boleh ada ekskul, tidak boleh ada kegiatan upacara, kantin tidak boleh buka, hanya murni KBM. Nah, jadi memang masih jalan panjang untuk ke sana, tapi saya sharingkan Bapak Ibu, ini kira-kira ekskul kami, beberapa di antaranya sudah ada juara. Ini yang jadi kebanggaan kami itu desain dan multimedia, juara 1 Provinsi Jawa Barat, juara harapan 3, artinya kita pernah dapat peringkat ke-6 tingkat nasional se-Indonesia, desain poster. Kemudian kita punya juara kedua film pendek, bikin film, se-Bandung menang, Bapak Ibu, se-Bandung menang, ya puji Tuhan. Ini kreativitas anak-anak sekalian. Ini juara-juara yang lain. Nanti kedepannya kalau sudah PTM, ekskul boleh dibuka, kami pengen bikin ekskul lagi yang searah dengan CLCS, searah dengan life skill abad 21 ya, misalnya coding begitu. Kalau ada ya Pak Pras ya, dikasih info Pak Pras, guru PJOK,
kalau ada itu apa e-sport tapi yang edukatif. Saya mendukung hal seperti demikian ya, coding begitu ya. Kemudian banyak yang baru-baru ya, masih ada. Habis Bapak Ibu sekalian. Nah, sambil saya istirahat, kita rehat sejenak sebelum nanti saya serahkan ke Mr. Sosial Kurikulum. Kami akan kasih video ini perkenalan guru-guru Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu, video ini kami rekam tahun yang lalu karena guru-guru semuanya masih sama dengan tahun ini, dan ini sapaannya kepada siswa. Ya, jadi mohon dimaklumin sapaannya kepada siswa karena pada saat itu untuk MPLS, tapi tidak mengurangi perkenalan karena nama dan wajah perkenalnya ditampilkan. Mangga, Pak Pras, saya akhiri Bapak Ibu yang profil sekolah dan program secara umum dari kepala sekolah. Selanjutnya setelah video ini akan diserahkan kepada kurikulum yang lebih teknis kegiatan pembelajaran dan kesiswaan. Kami serahkan. Mangga, Pak Pras. Halo, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Mr. Pras, pengajar PJOK. PJOK itu apa? Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan. Ya, sampai ketemu di pembelajaran jarak jauh. Stay tune di rumah ya. Dadah. Selamat datang di SMPK 3 Bina Bakti. Perkenalkan, nama saya Helena Triwidya Aju Weni Febrixa Sudiono, biasa dipanggil Miss Helen. Miss Helen biasa mengajar pelajaran seni rupa dan prakarya. Tapi di sini untuk tahun ini saya juga masih memegang sebagai pembantu kepala sekolah di bidang kesiswaan. Selain mengajar, misalnya juga sebagai kebetulan di luar punya organisasi lain ialah sebagai ketua pengurus dari koperasi aplikasi yang anggotanya sampai 6 ribuan. Tapi hari ini saya mungkin akan banyak hal yang berkaitan dengan kesiswaan. Nanti pada saat MOS kita akan membahas bersama-sama. Oke, itu saja. 喂，大家好，我姓杨，你们可以叫我杨老师。我教韩语课，saya dipanggilnya Yang老师，jadi kalian boleh manggil Yang老师。老师ngajar bahasa Tionghoa di SMP. Oke, 谢谢。 Halo anak-anak, apa kabar? Saya Bapak Marisi. Saya ucapkan selamat yang dari kelas 8 sudah naik ke kelas 9. Nanti di kelas 9 kalian akan bertemu saya dengan mata pelajaran IPA Fisika. Sampai jumpa di kelas. Terima kasih. Ya, selamat pagi anak-anak yang kelas 7 yang baru. Atau selamat siang. Kenalkan, nama saya Rian, atau nama lengkapnya Rianto. Saya mengajar sebagai guru matematika di kelas 7. Salam kenal, sampai bertemu. Hello students, welcome to our school, Bina Bakti 3 Junior High School. Buat kalian yang sudah pernah Miss ajar di kelas 6, pasti tahu ya ini namanya Miss siapa dan mengajar apa. Nah, untuk kalian yang belum tahu, nama saya adalah Miss Joan. Kalian bisa panggil saya Miss Joan, dan saya mengajar bahasa Inggris kelas 7. Miss tunggu pertemuannya sama kalian nanti di sekolah. Jangan kaget ya kalau nanti Miss mengajar sedikit cerewet. Sampai berjumpa. Halo, selamat pagi, siang, dan malam, jam berapapun kalian melihat saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Puspita Rahayu. Nama panggilan Miss Ita. Saya mengajar seni musik kelas 789. Saya juga mengajar ekskul band dan ekskul gitar kelas 789. Hobi sudah pasti musik dan juga film. Musik dan film, terus barangkali mau stalking Instagram saya, Instagramnya bisa dicek di Cici Slap, CICISLAP. Semoga secepatnya kita bisa berjumpa ya setelah corona ini, supaya saya bisa kenal langsung, terutama kelas 7 angkatan yang 2020-2021. Oke, sekian perkenalannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak siswa baru kelas 7 yang baru bergabung, bukan baru ya, selamat datang di SMPK 3 Bina Bakti. Semoga welcome ya, walaupun kita tidak bertatap muka.
tapi eventnya PJJ untuk 1 semester ini. Doakan saja bersama-sama supaya COVID-19 ini berakhir segera, supaya kita bertatap muka langsung. Perkenalkan, saya Miss Lydia yang akan mengajar bahasa Indonesia, yang akan dipercayakan juga mengajar kelas 7 dan 8. Oke, terima kasih. Semoga semangat ya dan sehat selalu. Halo, selamat siang anak-anak angkatan 2020-2021. Selamat datang di SMPK 3 Bina Bakti. Perkenalkan, nama saya Boyka Adri. Saya mengajar di kelas 7 dan 8 untuk mata pelajaran IPS. Ya, nanti kalian semua nanti akan ketemu dengan saya di kelas 7 dan 8. Oke, saya harap dengan perkenalan ini kalian bisa tetap semangat untuk sekolah meskipun kita harus belajar jarak jauh, tapi bukan berarti kita jauh, tapi kita tetap bisa berinteraksi dengan satu dengan yang lainnya. Oke, sampai jumpa lagi. Selamat siang. Perkenalkan, nama Miss Vera Yuliana yang akan mengajar kalian belajar pendidikan kewarganegaraan, dan Miss akan membantu kalian untuk menjadi warga negara yang pintar dan baik tentunya. Halo, nama saya Monita Taniati. Saya akan mengajar kalian di kelas 9. Saya akan mengajar mata pelajaran informatika. Materi yang akan saya ajarkan Visual Basic. Jadi bagi yang belum punya, silahkan kalian download atau install di PC kalian. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Eko Ari Widagdo. Saya mengajar informatika di kelas 8. Oke, saya percaya kalian pasti sudah bisa mengerti informatika itu seperti apa. Tetapi akan kita gali lagi lebih dalam. Ya, oke, selamat belajar untuk semua siswa-siswi baru. Terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di SMPK 3 Bina Bakti. Perkenalkan, nama saya Romian Limani. Saya biasa dipanggil Miss Nian dan saya mengajar mata pelajaran matematika. Terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di SMPK 3 Bina Bakti. Nama saya Peniawati, biasa dipanggil Miss Pei. Saya mengajar bahasa Inggris, biasanya untuk kelas 8 dan kelas 9. Terima kasih. Halo, selamat datang buat semuanya siswa-siswi SMPK 3 Bina Bakti. Perkenalkan, nama saya Rosul Melina. Saya akan mengajar matematika buat kalian semua. Welcome. Selamat datang untuk siswa-siswa baru di SMPK 3 Bina Bakti. Perkenalkan, nama saya Rizkila Andrianti. Anak-anak biasa panggil saya Miss Gila. Saya mengajar mata pelajaran biologi. Terus semangat dan tetap belajar dengan tekun. Hai, saya Ria, bagian tata usaha SMPK 3 Bina Bakti. Kalau ada yang mau bertanya tentang administrasi sekolah, silahkan hubungi saya. Terima kasih. Shalom. Selamat datang di SMPK 3 Bina Bakti, khususnya kalian anak-anak kelas 7. Perkenalkan, nama Bapak Pasun Hadi. Bapak adalah pembina rohani di SMPK 3 Bina Bakti. Selamat bergabung dan rasakan penyertaan Tuhan di SMPK 3 Bina Bakti. Dadah. Halo, perkenalkan saya Miss Wenti. Saya mengajar ilmu pengetahuan sosial atau IPS di kelas 9. Salam kenal dan sampai jumpa. Halo, saya Sari Krisna. Saya mengajar bahasa Indonesia di SMPK 3 Bina Bakti. Selamat bergabung dengan keluarga besar SMPK 3 Bina Bakti dan sampai jumpa. Halo siswa kelas 7 sekalian. Perkenalkan, nama saya Miss Esther dan saya akan mengajar informatika di kelas 7 nanti. Sampai bertemu. Bye. Sampurasun, sapangkeun, aran Bapak Agus Hidayat. Pasti Bapak ngajar naon cing. Lamun ngomong Sunda pasti Bapak ngajar Sunda. Kalau udah kelas 7 ditungguan ke Bapak kayak orang papanggih pas ngajarnya. Selain ngajar di oge, Bapak pelayanan pemegang jemaat di JKI Ardiansari. Kayak Bapak ngijeng Bapaknya. Halo anak-anak semua, selamat datang di SMPK 3 Bina Bakti. Dengan saya, Mr. Niko, yang nanti akan mengajarkan fisika. Dan pastinya, fisika itu konon katanya pelajaran yang paling susah di SMP. Tapi, ya kita lihat saja nanti ya. Semoga kalian bisa belajar dan mengikutinya dengan baik. Sampai jumpa.
Kami Mulai saja, persilakan. Brian. Ya, Miss Rosa, mangga. Oke. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Hen untuk pemaparannya tentang visi dan misi SPK 3 Bina Bakti. Sebelum saya memaparkan kurikulum SPK 3 Bina Bakti, perkenankan saya untuk perkenalkan diri. Nama saya Rose, biasanya dipanggil Miss Rose atau Miss Ros. Saya ditunjuk sebagai kurikulum di SPK 3 Bina Bakti ini tahun pelajaran 2021-2022. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 hal yang berhubungan dengan kurikulum. Nanti di akhir bila ada pertanyaan bisa langsung chat ke saya, kita bisa didiskusikan dan dijawab secara personal. Oke, saya izin untuk share screen. Maaf, apakah share screen saya terlihat ya? Ada ya? Oke, thank you. Ya, hal pertama yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah mengenai peraturan akademis SMPK 3 Bina Bakti. Tahun 2020 sampai tahun 2022 nanti ke depan, kita memakai kurikulum 2013 yang revisi darurat dikarenakan adanya wabah COVID. Jadi, bukan kurikulum 2013 yang direvisi, tapi masih taraf lagi revisi lagi, darurat ya. Kenapa pakai itu? Dikarenakan KD-nya dan juga dari Pak Menteri menyampaikan seperti itu. Karena KD akan sedikit supaya beban juga, corona ini bukan jadi beban buat siswa, tetapi tetap mendorong mereka untuk tetap belajar. Dalam di SMPK 3 Bina Bakti juga kita memakai single KKM. Single KKM itu 1 KKM untuk seluruh pelajaran, baik di ulangan harian, di PTS, PAS, atau UKK. Yaitu 70, minimalnya 70. Jadi siswa kita harapkan bisa mencapai KKM minimal, tapi kalau bisa maksimal 100 itu amat sangat baik. Ulangan harian pasti ada di sini, di SMPK 3 Bina Bakti, maksimal itu 2 mata pelajaran per hari. Nanti setiap kelas itu punya sekretaris dan juga dibimbing oleh wali kelas, itu bisa mengkoordinir berapa ulangan harian hari itu. Nanti kalau lebih daripada 2 itu bisa komplain, nanti bisa dirubah lagi gitu, karena maksimalnya hanya 2 mata pelajaran ya. Karena namanya PJJ pasti ada aja hambatan seperti kuota, jaringan, dan sebagainya. Ada ulangan susulan pasti ada. Ulangan susulan langsung dikelola oleh guru mata pelajaran. Jadi siswa-siswi itu bisa langsung bilang ke guru mata pelajaran, saya mau susulan karena kuota kemarin habis dan sebagainya. Dan mengenai kuota itu kalau tidak salah biasanya pemerintah akan memberikan kuota gratis. Jadi nanti lewat Dapodik akan diberikan kuota gratis, akan ada survei atau mungkin pertanyaan dari kami mengenai nomor handphone yang aktif, biasanya seperti itu. Tapi sampai sekarang belum ada, mungkin ke depan kalau sudah ada ya, supaya membantu pembelajarannya lebih maksimal. Bila ulangan harian itu siswa itu mencapai KKM minimal 70 atau lebih, itu dianggapnya tuntas. Tapi kalau tidak mencapai KKM, berarti siswa tersebut belum tuntas di KD tersebut, maka siswa wajib remedial. Bentuk remedial nanti oleh guru mata pelajaran akan disampaikan. Bagaimana bentuknya dan kapan waktunya, gitu kan ya. Nilai remedial itu maksimalnya KKM 70. Sebetulnya sayang kalau sampai harus remedial. Dengan kondisi sekarang PJJ bisa maksimal sebetulnya, tidak harus jadi KKM. Ada juga PTS dan PAS atau UKK yang wajib siswa ikuti. Tapi untuk PTS, PAS atau UKK ini tidak ada remedial. Jadi kalau ulangan harian ada remedial, tapi kalau untuk PTS, PAS atau UKK itu tidak ada remedial. Walaupun dia di bawah KKM. Hal kedua yang ingin saya sampaikan yaitu kriteria kenaikan kelas. Semua anak, semua orang tua dan kami selaku guru pengen anak-anak kita naik ke level berikutnya. 100% gitu kan ya. Tapi ada kriterianya, SMPK 3 Bina Bakti punya kriteria. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Berarti 2 semester ini ikut serta dalam pembelajaran. Lalu kehadiran minimal itu 90%. Jadi hadir
baik dalam Google Meeting gitu kan. Kalau ada guru minta Google Meeting bisa hadir, apalagi bisa open kamera gitu. Itu 90% ya. Lalu berkelakuan baik sesuai standar penilaian sekolah. Kita punya standar dalam sekolah Bina Bakti ini. Dan tidak lebih 2 mata pelajaran tidak tuntas. Jadi kalau sampai 3 mata pelajaran tidak tuntas ya amat sangat disayangkan gitu. Tapi saya percaya tadi Pak Hen sudah menyampaikan bahwa kenaikan kelas 99%. Jadi tahun kemarin juga tidak terjadi hal seperti ini. Tahun kemarin juga sudah bisa melampaui dan saya percaya tahun ini pun kita bisa melampauinya. Ya, bisa naik semuanya. Nilai kenaikan kelas ini kumulatif dari semester 1 sebanyak 40% dan semester 2 sebanyak 60%. Jadi semester 1 itu berpengaruh sebanyak 40%. Jadi jangan kadang-kadang namanya anak pengennya nanti aja di semester 2 baru lari gitu kan ya, kejar-kejaran baru ngebut gitu. Padahal semester 1 juga pengaruhnya lumayan 40% gitu. Dan di rapot nanti kenaikan kelas tidak boleh ada nilai yang kurang dari 40. Itu sudah angka mati kalau kurang dari 40, jadi minimalnya 40. Naik tidak naiknya siswa itu tergantung atau sesuai dengan keputusan rapat Dewan Guru, karena guru juga melihat dari nilai sikapnya, dalam meetingnya, mereka lebih ngerti siswanya seperti apa. Dan kami SMPK 3 Bina Bakti tidak memberlakukan mekanisme naik percobaan atau keluar tapi dinaikkan, itu tidak ada. Ya, kami tidak memperlakukan hal seperti itu. Dan jika ini amit-amit ya, kalau sampai 2 kali berturut-turut tidak naik kelas, maaf, di SMPK 3 Bina Bakti ini siswa tersebut tidak dapat melanjutkan belajar di sini. Tapi ini tidak sampai kejadian sampai tahun ini dari berdirinya SMPK 3 Bina Bakti. Hal ketiga yang akan disampaikan di hal terakhir yaitu karena kita pembelajaran melalui PJJ atau BDR jarak jauh, maka ada beberapa hal yang harus disiapkan. Hal yang pertama itu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras itu seperti laptop, gadget, ya, atau handphone atau PC gitu kan. Perangkat lunak itu Google Meeting, GC, Google Classroom tadi, YouTube karena ada beberapa video yang harus di-share. Gitu. Lalu anak-anak juga memiliki akun email Bina Bakti dan harus join di Google Classroom. Dan yang terakhir adalah koneksi internet yang pasti. Tanpa internet, anak-anak nggak bisa belajar dengan maksimal. Ada beberapa tata tertib dalam PJJ ini. Yang pertama, siswa wajib presensi dan di Zoom di awal kegiatan. Biasanya kita jam 7 pagi sudah mulai di Zoom. Ya, dan presensi di sana jam 7 pagi. Ini lebih agak siang ya kalau kita onsite. Onsite itu 6.45. Ini jam 7. Jadi agak siang dikit lah, 15 menit. Lalu siswa wajib menyelesaikan dan mengumpulkan penugasan tepat pada waktunya, biar nggak numpuk. Karena kalau numpuk pasti akan sulit mengejarnya. Kita nggak bisa meminta anak untuk ke sekolah terlebih dahulu sementara ini karena kondisi dan situasi tidak memungkinkan. Jadi diharapkan bisa tepat waktu dulu, step by stepnya, supaya tidak guru rusuh lah maksudnya Maya. Nah, lalu hal yang ketiga, siswa juga wajib memakai seragam saat Google Meeting. Jadi saat face to face dengan gurunya lewat kamera Google Meeting bisa pakai seragam. Lalu bila siswa tidak jujur atau melakukan pelanggaran pada saat ulangan atau ujian, dia nyontek atau mungkin share screen dari teman, dapat jawaban dan sebagainya, itu dapat nilai 0. Dan ini sayang sekali kalau dapat nilai 0 itu tidak ada susulan. Ya. Hambatan-hambatan masalah lain dalam PJJ nanti bisa hubungi wali kelas, hubungi saya selaku kurikulum, atau hubungi kepala sekolah, hubungi Ibu Helen sebagai kesiswaan, nggak masalah. Kita bisa diskusikan bagaimana solusinya. Karena hambatan atau permasalahan pasti ada aja ya, apalagi dengan kondisi jarak jauh seperti ini. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan dari kurikulum. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, saya tunggu melalui chat. Mungkin ya, itu yang saya bisa sampaikan.
saya serahkan kepada Ibu Helen untuk melanjutkan untuk kesiswaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ms. Ros. Baik, saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian masalah yang berkaitan dengan kesiswaan. Saya akan coba share screen dulu. Baik, Bapak Ibu sudah terlihat? Ya, di sini saya sampaikan, Bapak Ibu yang terkasih, yang mau saya sampaikan di sini adalah hal-hal yang sebenarnya memang dilaksanakan pada saat tatap muka. Tapi ada sebagian nanti yang mungkin saya akan coba bahas sedikit, ini berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh, bahwa tidak semua tata tertib yang dilaksanakan di sini dapat diterapkan pada saat kondisi PJJ begini. Jadi ini adalah kondisi yang mungkin nanti kalau mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, kita berharap tata tertib yang berlaku ini yang akan segera dilakukan. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai. Ya, yang jelas di sini sama-sama kalau kondisi tatap muka, di sini siswa-siswi kita atau putra-putri Bapak Ibu harus hadir pada pukul 6.45. Sedangkan kalau kondisi online sendiri itu pukul 7 seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ms. Ros sendiri. Nah, kemudian ada yang namanya juga sanksi keterlambatan di mana nanti teguran dan kalau misalkan anak Bapak Ibu ini terlambat akan mendapatkan teguran. Di mana-mana teguran itu dan akan berakibat pada kehilangan poin. Dan kehilangan poin itu adalah minus 1 poin. Nanti saya akan sebutkan kenapa bisa minus 1 poin dan poinnya dapat dari mana. Nanti saya akan sampaikan Bapak Ibu ya. Di sini adalah sanksi-sanksinya dan terlambat berapa kalinya, misalkan 1, 2 sampai 3 kali terlambat itu ada peringatan juga dan akan diberikan berupa sanksi juga edukatif. Baik, di sini Bapak Ibu masih berkaitan dengan keterlambatan dalam mengikuti pembelajaran. Kenapa saya sampaikan kok ada hubungannya sih keterlambatan ini dengan sanksi dan ada hubungannya dengan poin. Dan juga Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui terlambatnya anak pada saat mengikuti PJJ seringkali menghambat atau mengganggu guru mata pelajaran dalam menyampaikan materi. Jadi pada saat mereka masuk jimit, itu akan sangat mengganggu konsentrasi guru yang sedang mengajar. Sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan pada siswa tersebut juga, termasuk anak yang bersangkutan, pertama dia materinya berkurang, kemudian kedua, dia juga akan mengalami yang namanya, pasti akan mengalami pengurangan minus dari guru mata pelajaran. Ya, Bapak Ibu di sini minusnya juga sama, rata 1 poin. Nah, Bapak Ibu, hal yang berkaitan dengan skorsing dan keterlambatan jumlahnya banyak, di sini yang akan diperlakukan pada saat nanti kita benar-benar tatap muka yang benar-benar real, bukan tatap muka yang kondisi level 1, yang nanti mungkin akan diperlakukan oleh Pak Nadiem. Ya. Bapak Ibu, hal yang penting di sini adalah untuk kewajiban siswa juga pada saat tatap muka dan juga pada saat belajar. Cuma bedanya kalau hari Senin ini di sini harus Senin, Selasa dan Rabu anak putra-putri Bapak Ibu ini harus memakai baju nasional. Hanya bedanya kalau kondisi tatap muka kita setiap Senin di minggu kedua biasanya memang ada upacara dan harus dilengkapi dengan dasi dan topi yang lengkap. Sedangkan seragam batik dipakai pada hari Kamis. Kemudian juga seragam polo dipakai pada hari Jumat dan seragam olahraga digunakan pada saat olahraga. Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, kondisi tersebut adalah kondisi saat tatap muka dan juga bagi siswa-siswi atau putra-putri Bapak Ibu yang mungkin belum memiliki baju olahraga, boleh menggunakan baju olahraga yang sederhana di rumah. Kalau bisa memang kaos oblong karena untuk kenyamanan olahraga secara online. Tapi kalau offline atau datang ke sekolah, memang kalau sudah mendapatkan seragam, otomatis menggunakan seragam olahraga. Berikut memang seragam yang standar di mana siswa putra memakai bawahan celana tidak boleh lebih tinggi dari atas lutut atau terlalu bawah, putri juga tidak boleh terlalu pendek dari bawah lutut. Dan kalau kondisi tatap muka pun siswa-siswi atau putra-putri Bapak Ibu wajib memakai kaos kaki dan sepatu berlogo Bina Bakti. Ya, di sini saya ingatkan lagi bahwa Bapak Ibu untuk kewajiban siswa-siswi
di mana kalau tatap muka wajib membawa buku agenda. Namun dalam hal ini, dalam kondisi PJJ, buku agenda memang tidak kami berikan dan Bapak Ibu bisa membuat catatan sendiri, di mana kami sudah memberikan contoh fotokopinya, sudah bisa digunakan. Di situ ada tertera, memang poin-poinnya masih poin yang lama, sedangkan poinnya masih yang saya revisi di sini adalah poin yang berkaitan dengan PJJ. Perlu Bapak Ibu ingatkan, untuk kondisi tatap muka, buku agenda ini memang penting untuk komunikasi kita sebagai guru, murid, dan orang tua. Ini adalah jembatan komunikasi. Ya. Nah, ini yang tetap harus dijaga, Bapak Ibu ya. Untuk kewajiban siswa, kami berharap putra-putri Bapak Ibu dapat menjaga nama baik sekolah. Dan saya berharap Bapak Ibu dapat membantu putra-putri untuk tetap wajib menjaga dan menjunjung tinggi nama baik sekolah dengan tetap bersikap baik dan sopan di setiap saat ketika di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, terutama saat berseragam sekolah. Kami sering menemukan hal ini karena ada beberapa siswa yang menggunakan seragam. Mungkin beberapa waktu yang lalu ya Bapak Ibu ya, ini mudah-mudahan hal ini sekarang tidak terjadi. Dan dengan menggunakan seragam sekolah itu sangat berpengaruh apabila melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas, itu akan mencoreng nama baik sekolah. Kemudian juga di dalam kondisi PJJ, kami sangat berharap putra-putri Bapak Ibu dapat menggunakan media sosial dengan bijak. Karena ini sangat berpengaruh lagi, terutama untuk nama baik sekolah dan juga mungkin nama baik keluarga. Bapak Ibu, kondisi yang di sini adalah kondisi pada saat PJJ. Memang ada beberapa hal yang penting di sini adalah kalau dalam kondisi PJJ yang paling penting adalah putra-putri Bapak Ibu adalah di sini tidak hadir di sekolah atau tidak hadir secara online tanpa keterangan atau mangkir. Ini bisa mengakibatkan kekurangan poin ya Bapak Ibu ya. Sedangkan kegiatan yang lain ini berkaitan dengan kondisi pada saat tatap muka. Ini yang sama sekali tidak boleh dilakukan oleh siswa-siswi kita. Nah, demikian juga ini hal-hal yang berlaku yang pada saat tatap muka. Bapak Ibu, mungkin untuk pengguna HP sampai dengan kondisi tertentu kita akan mempertimbangkan HP dan laptop mungkin akan dipertimbangkan karena berkaitan dengan PJJ dan kegiatan yang sekarang sudah mulai menggunakan teknologi digital. Kemudian Bapak Ibu, termasuk untuk kami sangat berharap putra-putri Bapak Ibu dapat tetap menjaga nama baik sekolah juga dengan tidak melibatkan pertengkaran perkelahian dan melakukan tindakan pidana. Jadi tindakan pidana itu bisa saja dilakukan pada saat kondisi online pun. Ini kami sangat berharap kita sama-sama saling menjaga anak-anak kita supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Nah, tadi sudah saya hampir sampaikan kenapa bisa sampai minus poin. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat anak Bapak Ibu sekolah di sini, pada saat awal semester, putra-putri Bapak Ibu memiliki, kami berikan 100 poin. Dan setiap pelanggaran akan ada pengurangan poin sebagai berikut, di mana nanti akan tercatat pengurangan poin itu banyak hal, banyak faktor yang menyebabkan, misalkan dari guru mata pelajaran, tidak mengerjakan tugas, dia akan mengalami kekurangan poin. Misalkan guru mata pelajaran itu akan memberikan, misalkan sebut saja namanya A ini tidak mengerjakan tugas, oleh guru mata pelajaran tersebut, dia dapat saja memberikan minus poin. Dan minus poin itu akan bisa berakumulasi apabila terjadi terus-menerus. Nah, ini yang sangat kami tidak harapkan. Nah, di sini apabila ada poin sampai mencapai angka 80, 60, 40, sampai dengan 20, ini akan sangat berpengaruh pada perbedaan sikap Bapak Ibu. Dan juga kalau kondisi offline atau tatap muka, siswa mungkin akan dikenai hukuman social service yang melakukan seperti membersihkan sekolah, melakukan banyak hal seperti membuat renungan. Renungan itu bisa sampai sehari, jadi membuat catatan renungan dan juga melakukan banyak hal yang berkaitan dengan social service. Ya, tapi tidak sampai misalkan saya harus meletakkan putra-putri Bapak Ibu di kamar mandi atau di ruangan tertutup sendirian atau tidak bisa sampai seperti penjara, tidak seperti itu. Itu bukan hal yang pantas untuk diberikan kepada putra-putri Bapak Ibu sendiri.
Baik, nanti saya akan sampaikan yang berkaitan dengan pertanyaan. Kemudian tadi ada pertanyaan maksudnya terlambat dalam 1 bulan atau 1 semester. Nanti saya akan coba jawab ya Bapak Ibu ya. Saya akan lanjutkan dulu berkaitan dengan poin. Kemudian putra-putri Bapak Ibu juga tidak hanya kekurangan poin saja, tapi juga bisa dapat penambahan poin yang dilakukan di mana pasti 5 poin untuk prestasi di bidang akademis oleh PKS kurikulum, dan Bapak Ibu bisa lihat 5 poin untuk prestasi non akademis oleh kesiswaan oleh saya, dan juga perubahan sikap yang lebih baik. Nah, kemudian 3 poin untuk setiap mendapatkan ulangan yang nilai 100 oleh guru bidang studi atau guru mata pelajaran. Kemudian 2 poin untuk setiap ulangan harian atau PH, dan juga 3 poin untuk 3 siswa terbaik di kelas yang menunjukkan peningkatan rata-rata, bukan juara kelas, ingat, untuk peningkatan rata-rata nilai ulangan harian di akhir semester oleh wali kelas. Nah, Bapak Ibu, biasanya justru di akhir semester pada poin tertinggi, kami akan memberikan hadiah atau reward untuk poin tertinggi setiap angkatannya. Jadi, tidak hanya pengurangan poin, tapi juga tetap ada penambahan poin. Bapak Ibu yang terkasih, di sini saya sampaikan juga tata tertib tambahan selama belajar online yang secara umum di sini siswa-siswi kita atau putra-putri Bapak Ibu sendiri adalah wajib mengikuti Devojum setiap hari belajar, di mana Devojum itu dimulai pada pukul 7 ya, dan pada saat wajib mengikuti KBM online setiap hari, jika tidak hadir tanpa keterangan akan dianggap alpa atau akan mengurangi kepemilikan poin agenda. Ini berkaitannya untuk penilaian sikap. Lagi-lagi akan masuk ke dalam nilai raport. Dan Bapak Ibu perlu menyampaikan kepada siswa-siswi yang juga sudah pernah saya sampaikan pada saat MPLS adalah wajib mengikuti program kegiatan kesiswaan yang dijadwalkan, di mana peserta didik juga mempersiapkan akun email dengan menggunakan nama masing-masing, tidak memperolehkan nama lain atau nama samaran selain nama asli siswa. Jika terpaksa menggunakan nama lain di absensi harus menggunakan nama asli ya. Jadi kami seringkali menemukan akun yang namanya bukan nama dari absensi atau nama asli. Berikut selama pembelajaran berlangsung, putra-putri Bapak Ibu nih kami larang bermain dengan game atau buka aplikasi lain kecuali aplikasi pembelajaran yang ditentukan. Kemudian juga kami sangat berharap putra-putri Bapak Ibu sangat sekali dilarang menggunakan kata-kata kotor dalam percakapan di Google Classroom, grup WA, atau media sosial lain yang digunakan dalam pembelajaran. Dan kami juga sangat berharap putra-putri Bapak Ibu diharapkan merespon apabila ada pertemuan dalam Jimit sebagai bentuk aktifan. Jadi jangan sampai begini, kami mengajar tapi hening semua dalam kondisi mengajar. Pada saat guru bertanya, anak-anak paham, diam semua. Diam sampai seperti diam, ini anaknya ada atau tidak. Kami lihat, oh ternyata layarnya tidak dibuka. Sehingga, nah ini kami putuskan, kenapa kalau sampai tidak membuka layar, itu pasti akan minus poin. Kecuali ada keterangan, Miss izin, internetnya memang lagi nge-hack. Biasanya kami berusaha Jimmy tidak akan terlalu lama-lama sekali, karena memang mungkin saat ini kuota dari pemerintah belum didapatkan. Nah, kalau kami berharap kami tidak akan memakan waktu yang lama untuk Jimit, gitu. Sebelum penyampaian tugas berikutnya. Ya, baik Bapak Ibu, demikian. Nah, ini poin yang akan didapatkan akan berpengaruh pada nilai sikap dan kepribadian siswa yang akan tercantum di raport. Ya, ini pemberian sanksi ya Bapak Ibu ya, tapi sanksi-sanksi ini biasanya diberikan pada saat memang PJJ, namun tetap ada kondisi PJ pun seandainya ada siswa yang melakukan pelanggaran cukup berat, akan kami berikan peringatan pertama di surat teguran, surat skorsing dalam periode tertentu, dan sampai SP. SP ini berpengaruh Bapak Ibu, apabila SP ini berlaku kumulatif, sepanjang siswa bersekolah dan terdaftar sebagai siswa-siswi SMPK 3 Bina Bakti dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 itu akumulasi. Jadi misalkan ternyata dia melakukan tindakan pidana atau tindakan yang sangat-sangat mencoreng nama baik sekolah, dia wajib diberikan SP pada tahun pertama, dan ternyata itu sudah SP 1, ternyata masih mengulang lagi kasus yang sama di kelas 2, kelas 8, dan ternyata di kelas 8 pun masih melakukan hal yang lebih parah lagi, misalkan tindakan hal-hal yang memang masih mencoreng nama baik sekolah, dan itu bisa disampaikan diberikan SP3. Bapak Ibu, jangan sampai putra-putri Bapak Ibu mendapatkan SP3, karena artinya SP3 meskipun di kelas 8 itu dapat dikeluarkan dari sekolah.
Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan sampaikan pertanyaan. Oke Bapak Ibu, terima kasih selamat bergabung di komunitas SMPK 3 Bina Bakti ya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, di sini nanti saya akan sampaikan beberapa program kegiatan atau nanti saja Pak Hen. Sorry, saya akan bertanya pada Pak Hen juga. Nanti aja di-share ya Bu ya. Waktunya udah terbatas. Nanti akan saya share. Ya, baik. Waktu dan tempat nanti saya akan kembalikan. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Di mana dalam sesi tanya jawab pertama yang bertanya silakan angkat tangan. Sesi tanya jawabnya kalau bisa secara live dulu ya Bapak Ibu ya. Karena kalau bisa, kalau yang secara via chat atau WA nanti dapat hubungi langsung ke dalam nomor-nomor WA yang sudah diberikan pada siswa-siswi atau putra-putri Bapak Ibu, dan juga ada kalau masih tidak dapat dari putra-putri Bapak Ibu misalkan karena mereka takut Bapak Ibu melapor atau menyampaikan hal-hal yang mereka tidak suka. Kadang-kadang suka ada anak yang tidak mau mengakui hal-hal tersebut, takut orang tuanya curhat atau orang tuanya tahu tentang sekolah lebih jauh. Ada beberapa murid seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan bisa ada grup parents, bisa tanya di situ, nomor kontaknya bisa dilihat, atau kalau mau bisa coba telepon juga, misalkan nggak ada nomor WA, bisa ke 022 541 8780. Nah tadi ada pertanyaan yang berkaitan dengan keterlambatan. Keterlambatan itu kalau tidak mengikuti pembelajaran, sejauh ini masih pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu, pada saat mulai masuk, anak sudah masuk mulai pukul 7. Kami berharap pada saat pukul 7 itu sudah diawali dengan devojum. Nah, devojum itu adalah saat di mana anak sudah mulai namanya masuk kelas. Devojum itu masuk kelas. Jadi sudah masuk kelas, itu kalau sudah terlambat, kan karena dicatat oleh wali kelas masing-masing. Itu sangat berpengaruh. Akumulasinya juga lumayan. Ya, Bapak Ibu, kenapa hal ini diberlakukan? Kondisi PJJ ini kami juga tetap berharap anak juga jangan sampai lost learning kalau tidak ada pemberlakuan disiplin. Kita bersama-sama bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian. Untuk saat ini mari kita kerjasama supaya anak-anak kita juga bisa belajar bersama untuk jauh lebih disiplin dan tidak lost learning, tidak lepas kendali karena tidak adanya bentuk kedisiplinan yang ada dalam diri mereka masing-masing. Mari kita sama-sama mendisiplinkan anak kita supaya kita bisa membuat anak-anak kita maju dan juga berkembang untuk SMP juga, untuk negara, untuk bangsa dan keluarga. Baik Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya kami akan berikan secara live. Silakan nanti langsung dibuka saja yang ada tanda mic di situ, dibuka dan langsung bertanya. Saya hanya memberikan kepada dua penanya untuk bertanya. Silakan apabila ada pertanyaan dapat segera akan coba kami jawab untuk dua penanya saja. Kemudian buat Bapak Ibu yang sekalian, tolong jangan kemana-mana. Kita ada sesi door prize dan juga ada sesi foto ya. Dan sebelum diakhiri dengan doa penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, saya beri kesempatan 2 menit saja untuk satu pertanyaan. Silakan. Selamat pagi. Ya, silakan Pak. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Sebutkan nama Bapak, orang tua dari siapa, kelas berapa. Nama saya Andi Budiman. Saya orang tua dari Claribel Theodora kelas 7C. Ya. Bu, ini Bu, saya mengenai tadi yang tata tertib tadi. Bisa nggak kalau saya minta PDF-nya biar bisa Pak. Saya akan sampaikan ke kelas 7 langsung grup besar ya Pak. Ya biar kaminya sebagai orang tua bisa memantau. Kayak tadi kan sekilas saya foto kurang jelas gitu Bu. Oke. Nggak usah difoto Pak, nanti kami kirim PDF-nya. Kemudian juga sebenarnya Bapak Ibu kalau sudah ngambil buku ke sekolah, kami sampaikan juga ada fotokopi. Tapi itu memang masih 5 poin. Hanya poinnya masih poin pada kondisi tatap muka. Kondisi sekarang kan PJJ nggak mungkin ya Pak. Banyak poin berkurang hanya gara-gara itu saja anak lupa. Jadi nggak apa-apa. Nanti saya akan kirimkan dalam bentuk PDF ke guru besar. Jadi anak-anak juga paham juga. Biar mereka tetap ingat. Mengenai yang seragam yang polo, kemarin saya karena kemarin waktu itu ke Miss Area saya nggak pesan
Jadi kemarin saya ke mana ke apa namanya koperasi, tapi katanya waktu saya nanyain katanya nggak usah dulu katanya karena masa PJJ ini berarti nggak usah, berarti kayak topi dasi juga nggak Memakai usah polo gitu. sementara Pak untuk kelas 7 memang karena belum dibuat ya Pak Hen ya. Ini memakai polo yang polos saja, satu warna. Satu warna. Pokoknya yang penting ada kerahnya. Jadi yang satu warna biru Satu warna biru boleh, punya warna merah boleh, warna hijau boleh. Yang penting polos, tidak ada corak, Yang penting polos dan ada kerah. Boleh, iya. Jadi itu boleh. Kalau baju olahraga juga sama Pak. Jadi yang penting kalau baju olahraga berarti dia kaos oblong, tapi bukan kaos oblong yang legbong kan mungkin ada seperti itu. Tapi kaos oblong yang kaos yang memang pantas digunakan untuk olahraga. Siapa tahu nanti misalkan Mr. Plus ngajak lari-lari atau loncat di depan layar begitu, ya kurang lebih seperti itu. Ya, itu aja Bu yang kami tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak dari Claribel, thank you banget. Terima kasih Bapak Claribel ya. Salam kenal gitu ya dengan sekolah Bapak Claribel dan Bapak Ibu sekalian. Nanti saya akan sharing kalender akademik ya, kalender akademik kegiatan sekolah begitu ya, tanggalan-tanggalan ujian gitu ya, liburnya kapan begitu ya. Nanti saya akan sharing berupa PDF beserta dengan sharing saya tadi juga dan kurikulum dan kesiswaan. Khusus untuk kurikulum kesiswaan juga sudah ada fotokopinya sewaktu mengambil buku cetak. Tapi PDF-nya kami akan sampaikan kira-kira hari Senin, Pak, begitu ya. Makasih, Pak. Sehat-sehat terus ya. Salam ke anak-anak Claribel. Gitu aja, Bu. Ya, Bapak Ibu masih ya, makasih. Mungkin ada pertanyaan lagi, Pak. Ada satu pertanyaan lagi yang mau bertanya. Satu lagi ya, Bapak Ibu sekalian, boleh? Nggak apa-apa. Maksimal kita berakhir pukul 10, Pak Hen. Ya. Nanti ada door prize Bapak Ibu sekalian, ada kaos buat Bapak Ibu sekalian setelah menjawab pertanyaan dari Miss Helen ya. Jadi jangan lift dulu. Bapak Ibu ada lagi? Enggak. Silakan. Saya hitung sampai 5. Kalau tidak ada, silakan Bu. Sebutkan nama dari siswa siapa, mamanya siapa. Silakan. Saya Miss Juni, mamanya kelas Ibu Juni. Silakan. Miss, aku mau tanya, kalau yang dari Google Classroom yang dari SD itu langsung nge-link waktu SMP itu langsung nge-link ya? Kalau akunnya sama? Ya, silakan Miss Ros. Ini pertanyaan untuk kurikulum. Thank you, Miss. Ya, Ibu Juni, thank you buat pertanyaannya. Dari SD Bina Bakti ya, kalau nggak salah betul ya Bu Juni ya, itu tidak nge-link Bu. Jadi siswa itu buat lagi akunnya dan kami sudah berikan dengan passwordnya. Gitu. Oh, kemarin malam tuh saya iseng coba buka Google Classroom yang di handphone saya. Nah, begitu buka akunnya Joy, tapi alamat emailnya tuh masih Joycelyn SDK 3. Nah, waktu saya buka, itu udah masuk kelas 7, Miss. Tapi ya di kelas 7 nggak ada SDK 3-nya, Bu. Iya. Ya, coba saya cek lagi deh, Bu, di GC-nya. Jocelyn itu kelas 7 apa, Bu? 7B. Coba saya cek lagi ya, Bu ya. Supaya make sure aja. Oke, thank you ya, Bu. Satu lagi, Bu. Ya. Kalau misalnya kemarin kan saya lihat udah mulai ada materi-materinya ya. Nah, itu teh nanti ada di buku atau modul atau itu harus saya print? Kalau buku sudah diambil kemarin, sebetulnya ada di buku. Tapi guru kan meringkas lewat PPT. Gitu loh. Tujuannya PPT ini ringkasan. Namanya anak kadang-kadang halaman berapanya. Nah, itu guru sudah coba untuk meringkas semuanya supaya mempermudah anak belajarnya. Tidak perlu di-print karena itu masih tetap ada di Google Classroom. Tapi kalau siswa beda-beda anak ya, anaknya ibu lebih senengnya lihatnya lihat kertas gitu daripada lihat monitor gitu. Itu bisa di-print. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, siap. Oke, makasih ya Miss. Ya, sama-sama. Ya. Mungkin saya mau menambahkan sedikit ya. Sedikit Pak Hen. Sedikit berkaitan dengan tadi pertanyaan Miss Juni. Miss Juni, untuk mata pelajaran prakarya, kebetulan yang saya juga ajarkan, saya kan mengajari seni rupa dan prakarya.
Nah, untuk mata pelajaran prakarya, bukunya memang tidak dibeli, tapi mungkin saya akan sampaikan dalam bentuk PDF dan juga ada PPT-nya juga, karena kan sayang ya Bu ya kalau sampai beli buku prakarya, tapi materi yang pakai hanya bab 1, hanya bab kerajinan saja, karena memang itu ada kaitannya dengan kerajinan. Tapi kalau yang lain itu tidak berkaitan dengan pelajaran seni rupa, jadi agak nyambung. Cuma tetap perlu Bapak Ibu ingatkan kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian, bahwa mata pelajaran prakarya itu berdiri sendiri nilainya. Jadi tidak menggabung ke seni rupa dan seni musik gitu. Jadi prakarya berdiri sendiri. Jadi jangan sampai juga meskipun prakarya itu hanya sedikit materi yang disampaikan, tapi itu juga nilainya juga berarti juga. Gitu. Mungkin itu saja. Ya, silakan lagi Pak Hen. Ya, Miss Juni menambahkan yang tadi begitu. Nanti yang perihal classroom akan dicek lagi, tapi selama sudah sinkron ya nggak masalah Miss, yang penting kan bisa masuk ke classroomnya ya, ke kelas 7 ya. Harusnya mah kalau lihat email per email, karena siswa kelas 7 diberikan email yang baru, pasti hanya ikut ke kelas yang di-join saja. Tetapi terakhir ini Google bikin banyak pembaharuan termasuk di browser. Saya nggak tahu apakah bisa sync 2 email sehingga masuk 2 kelas. Tapi esensinya siswa udah bisa masuk 2 kelas, kita bisa pantau udah oke. Gitu Miss ya. Kemudian perihal buku tadi, sebisa mungkin nggak usah print, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena buku cetak pada saat kita menggunakan buku cetak materi utama, kemudian Bapak Ibu guru itu presentasi pakai PPT, PPT-nya juga itu yang dari penerbit, Miss. Jadi prinsipnya sama isinya, PPT-nya juga yang dari penerbit. Jadi sebisa mungkin nggak di print. Tetapi kalau memang kebutuhan khusus, misalkan, aduh lelah mata, tetap layar, mangga itu dipersilahkan. Tujuannya kami supaya efisiensi. Mumpung Bapak Ibu juga berkumpul, saya sharing kepada Bapak Ibu bahwa pengambilan keputusan kami untuk memilih buku cetak itu dipertimbangkan dari segala pertimbangan, ya. Dari saya pribadi begitu ya. Yang pertama, saya pengen efisien kepada Bapak Ibu sekalian. Nggak mau membebani di tengah PJJ seperti demikian. Yang kedua, konten si buku tersebut. Jadi kami jelaskan Bapak Ibu, pelajaran itu ada 12 mata pelajaran yang dirapot, tetapi kalau dipecah itu ada 14 pelajaran. IPA itu kan jadi 1 nanti, kemudian seni jadi 2. Tetapi dari 14 mata pelajaran ini, saya hanya pilihkan 7 mata pelajaran yang ada buku cetaknya. Sayangnya si matematika ini terpisah semester 1 dan semester 2. Jadi Bapak Ibu ambilnya kalau nggak salah sekitar 8 buku. Jadi kami sudah efisienkan. Begitu. Nah, kami sudah efisienkan, tapi juga kami sampaikan dari Erlangganya sendiri, rata-rata ada kenaikan 10-15% si harga buku. Bu Helen tadi sampaikan, betul. Seni, saya tidak pilihkan materinya, Bapak Ibu. Saya jujur saja. Kenapa? Harga buku mata pelajarannya lebih mahal daripada buku bahasa Indonesia dan matematika. Jadi saya nggak pilihkan. Ternyata kami cek konten juga yang dari dinas udah cukup representatif. Dan juga seni pada dasarnya adalah keterampilan, bukan teori. Jadi kami pakai yang dari dinas. Kira-kira seperti demikian. Begitu. Pak, kenapa nggak semuanya modulasi? Bapak Ibu sekalian, saya juga udah S2 mau S3, belum nulis 1 buku. Jadi menulis buku juga Bapak Ibu guru tidak mudah karena akan kejar-kejaran dengan waktu dan persiapan KBM-nya. Nah, jadi buku cetak masih jadi representasi bagi kita, masih bisa diikutin gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Saya kembalikan Miss Helen. Ya. Sudah oke, Bapak Ibu sekalian, berarti sesi tanya jawab secara live-nya sudah sudah berakhir. Bapak Ibu nanti kalau masih gatel, masih ingin bertanya, ya silakan Pak. Ya, untuk tadi kan ada pengawasan dari kita sebagai orang tua untuk anak-anak itu di Google Classroom. Apa enggak kalau misalnya boleh ide, itu tugas-tugas anak itu dimasukkan juga kepada grup parents, supaya kami sebagai orang tua ya memudahkan kami lah untuk mengawasi tugas-tugas apa aja yang diberikan kepada anak-anak kami, supaya kami tahu setidaknya kami bisa kasih push gitu untuk anak-anak. Ini tugas kalian sudah apa belum? Gitu. Jadinya lebih baik kalau misalnya saya
tugas anak-anak itu dari pihak guru juga atau pihak sekolah juga memberikannya di grup parents gitu untuk orang tua, memudahkan orang tua. Jadi kami tahu hari ini tugas anak-anak kami apa supaya memudahkan kami juga untuk memantau anak-anak, begitu kayaknya Bu. Terima kasih. Yang jawab ya. Papi Jess, apa kabar Papi Jess? Ryan, Miss Helen. Baik ya. Saya Nanti sama Pak Agus ya, boleh. Ya, saya mewakili WK dari kelas 7C, Papi dari Jessica. Kebetulan setiap hari saya selalu kirim di grup parents WK kelas 7 kalau ada tugas-tugas. Misalkan hari ini saya minta ke sekretaris kelas 7C untuk menuliskan tugas apa saja. Saya akan kirim ke grup orang tua khusus grup orang tua kelas 7C. Kalau misalkan nanti ini Papi Jessica nanti bisa komunikasi dengan saya. Bisa japri ya Papi ya. Ya, itu mungkin Miss. Ya, mungkin saya mau coba tambahkan sedikit untuk Papi Jessica. Apabila mungkin dalam satu hari lupa, bisa saja Pak namanya lupa, wajar ya wali kelas atau guru mata pelajaran menyampaikan tugas di grup gitu, di grup parents. Jadi mungkin Bapak bisa tanyakan pada wali kelas secara japri juga bisa. Karena ada kontak personnya di sini. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Jessica. Silakan Pak Hen. Bu Helen mau kasih udah. Baik. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah sampaikan kalau kita masih gatal untuk bertanya bisa japri nanti di grup parents boleh, ada kontak juga, ada kontak sekolah juga bisa bertanya di situ. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya akan ada sesi door prize nih sebelum kita masuk ke diakhiri oleh doa penutup oleh Pak Nando. Ada sesi yang akan saya tanyakan di sini. Tolong, tapi apa itu kita perlu sesi foto dulu atau sesi tanya jawab dulu nih? Saya mau kasih door prize atau kayaknya foto dulu sebelum door prize, karena kalau saya kasih door prize dulu fotonya kabur. Door prize dulu mana? Nggak apa-apa. Saya mendingan kayaknya saya lebih suka foto dulu deh, ya, ya, supaya kelihatan ngumpul semua dan buka layar. Mohon dibuka layarnya, senyum. Siap-siap ya, di foto ya. Senyum ya. Yang foto kameramen siapa? Bapak Ibu punten. Oke, dibuka layarnya. Buka kamera ya, makasih. Oke, buka kamera. Saya hitung ya. Pak Pras ya, Pak Pras. Bentar Bu. Oke, siap foto. Kita ada 3 slide, jadi Bapak Ibu mau. Ada 3 slide, nanti kasih tahu ya. Silakan. Oke. Senyum yang lebar, senyum. Dibuka layarnya supaya kelihatan. 1, 2, 3. Ya. Sebentar ya, buat slide 1. Sebentar. Karena ini berbeda kameranya, berbeda kamera khusus untuk Zoom. Senyumnya ditahan 3 menit. Senyumnya ditahan aja, nggak apa-apa. Asal yang penting nggak masuk lebah. Kedua, siap, Bapak ya. Ibu. Enggak. 1. Lagi 3 kali begini ya senyumnya ya, jangan bosan. Oke. Slide ketiga. Udah, satu lagi, udah. Sekelas. 1, 2. Oke, terima kasih. Ya, nanti akan dikirim Bapak Ibu ya ke grup parents. Udah, Mr. Pras? Sudah. Oke. Ya, udah semuanya? Sudah. Oke, thank you Mr. Pras. Baik, Bapak Ibu, masuk ke sesi door prize. Bapak Ibu, sesi door prize ini nanti kami akan berikan dalam bentuk kenang-kenangan dari SMPK 3 Bina Bakti. Hadiahnya 2, jadi door prize-nya cuma 2 yang kami keluarkan. Pertanyaan, nanti langsung teriak aja, buka speaker. Atau yang pertama chat, pelatihan untuk chat di sini ya. Jadi nanti saya akan lihat namanya ketahuan, di chat saja jawabnya. Chatnya udah di open Pak Pras? Chatnya udah open Pak Pras? Positif. Ada, oke. Ada, oke. Pertanyaannya harus lengkap, karena harus lengkap, ya, harus lengkap datanya. Pertanyaan pertama, siapakah guru biologi SMPK 3 Bina Bakti saat ini? Itu langsung jawab, silakan. Harus lengkap namanya. Namanya harus lengkap, nama dan gelarnya juga harus lengkap.
ibu-ibu orang Ketapang. Ya. Silakan. Saya hitung 1, 2, Hanya berlaku 3. orang tua ya Pak ya? Guru Ya. nggak boleh ikut ya Pak? Berlaku orang tua. Berlaku buat orang tua. Guru sudah hafal malah. Oke. Luar dalam. Saya Siapa orang yang tua. bertanya? Ada yang jawab? Saya orang tua ya. Nggak boleh. Itu sudah tidak bisa. Peserta door prize bukan keluarga dari SMPK 3 Bina Bakti, bukan keluarga dari karyawan atau guru SMPK 3 Bina Bakti, tidak berlaku. Termasuk Papa Mario. Kayaknya orang tua nanya ke Ada pertanyaan? Sudah ada? Sudah ada yang jawab, Bu. Tidak ada yang jawab? Sudah. Boleh nggak? Saya, Bu. Oh, silakan. Yang Ibu, pertama chat. masuk. Ya, Ibu Leni tadi ya? Ibu Siapa, Leni, Bu? silakan Ibu Leni. Lengkap ya, Bu. Miss Priscilla Adrianti, SPD. Ya, betul. Ya, Tepuk tangan. betul. Ya, betul. Ibu Leni, Ibu dari Putri Tristan, 7B. Tristan. Ibu ukuran kaosnya berapa? Untuk Ibu apa untuk Tristan? Tristan itu pemeran ini ya, Bu, sinetron Putri untuk Pangeran. Oke, Pak. Ukurannya yang gede aja. XL ya, Tristan Bu? itu pemeran aktor. XL. Ya, boleh. Oke. Kalau nggak salah, nah, Tristan itu salah satu pemeran dalam Putri untuk Pangeran ya di sinetron di RCTI. Iya, Baik, Ibu Leni, betul. Nah, pertanyaan kedua, ini harus tahu Bapak Ibu. Kalau nggak Bapak XL Ibu apa XXL, Bu Leni? Nih. ukurannya? XL ya? Ukurannya XL aja XL, dulu, Pak. boleh. Oke. Kalau kebesaran bisa dikecilin sendiri gitu. Baik, pertanyaan kedua. Sekolah kita terletak di jalan apa tepatnya? Bu. Ya. Ibu Josephine 7C. Jalan Sadang nomor 3A. Wah, betul. Bener. Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu kita tutup. Ya, baik. Ibu, siapa? Terima kasih. Atas nama siapa siswanya? William ya? Jocelyn ya? Jocelyn 7A, Jocelyn 7C. Jocelyn sama Josephine. Iya, rajin Bu, paling rajin renungan, paling cepat datangnya. Ya. Ibu ukuran XL juga? Boleh. Oke, boleh ya. Kalau Satu lagi lah. kebesaran Ibu bisa kecilkan ya, Bu ya. Satu lagi, nggak apa-apa. Saya lagi nggak apa-apa, ini, satu lagi. Kak Cita, itu interaksi sama Bapak Ibu orang tua. Boleh Iya. satu lagi? Ya? Oke, baik, pertanyaan yang ketiga ini yang mungkin sering Bapak Ibu hubungi. Siapakah pegawai tata usaha SMPK 3 Bina Bakti? Saya. Ibu Ya, Novianti. silakan Ibu Novi dari mamanya Oriana 7C. Silakan Bu Novi. Ibu Eria. Wah. Sama siapa lagi Bu? Saya Bu. Diborong sama 7. Apalagi Ibu Eria aja. Oh iya, oke, nggak apa-apa, satu aja. Yang penting itu dulu. Sebenarnya ada dua ya Bu ya. Kalau nggak Miss Eria, Miss Pevi yang backup. Ya. Ya. XL, Udah Bu, ditutup Pak Bu Novi. Jessica. Bapaknya XL. Jessica udah ditutup. Apa tambah lagi Pak Hen? Udah. Oke, Udah cukup. sudah 3. Nanti Pak Hen bongkar lemari. Oke, baik, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum ditutup dengan doa penutup, terima kasih. Kita akan beri kesempatan kepada Bapak Nando sebelum Pak Nando akan menutup dengan doa penutup. Silakan Pak Nando. Ada pesan pastoral Bapak Ada Ibu, pesan Pak pastoral Nando yang akan selaku disampaikan. Bapak Pembina Kerohanian atau Pendeta Sekolah ya Bapak Ibu. Ya, Nanti betul. doa penutup saya minta dengan hormat Pak Agus sih. Bukan, tadi Pak Nando udah buka. Oh, Ya, Pak Nandonya ada ini sudah. pesan dari Pak Nando 2 menit. Mangga Pak Nando. Silakan Pak Nando. Oke, thank you Miss Helen sama Pak Henry ya. Ya, Bapak Ibu bersyukur sekali ya bisa ketemu. Jadi tadi mungkin kalau di video tadi ada Pak Sunhadi sebagai pembina kerohanian sekolah gitu atau school chaplain ya. Jadi mungkin ada dari Bapak Ibu yang bingung. Jadi kami ada 3 Bapak Ibu chaplain di sekolah Kristen Bina Bakti yang mengurusi kerohanian baik di Kopo maupun di Bima. Ada saya, Pak Sunhadi, lalu ada satu lagi bernama Pak Imars. Jadi kami ganti-gantian kalau Bapak Ibu ketemu parents meeting atau ketemu seminar parenting itu bisa salah satu dari kami gitu ya. Saat ini kami masih bertiga saja. Nah Bapak Ibu melewati masa-masa ini sudah setahun lebih Bapak Ibu kita mengalami pandemi, ada banyak kesulitan. Sebagian dari kita mungkin masih
kesulitan untuk beradaptasi dengan situasi seperti ini. Mungkin juga keadaan yang kita hadapi itu tidak kunjung membaik begitu Bapak Ibu. Jadi masih struggling begitu. Udah gitu ditambah PJJ juga masih berlangsung. Bahkan sekitar 1 bulan terakhir ini kita mengalami masa PPKM begitu. Jadi ini adalah hal-hal yang tidak mudah, walaupun kita bisa melewatinya, tetapi perjuangan kita sebetulnya mungkin masih akan terus berlangsung sampai kapan kita belum bisa memastikan, Bapak Ibu ya. Karena itu saya sebagai hamba Tuhan dari pihak sekolah ingin menguatkan Bapak Ibu. Bapak Ibu ayo jangan menyerah, tetap semangat, tetap mengerjakan bagian kita, baik pekerjaan Bapak Ibu, baik mendidik, mendampingi anak-anak Bapak Ibu. Jangan lelah Bapak Ibu, karena someday ini semua akan berakhir. Someday Bapak Ibu ya. Entah berakhirnya ketika pandemi ini berakhir, atau entah ketika nanti kita bertemu dengan Tuhan untuk menikmati kebersamaan dengan Tuhan di dalam kekekalan. Tapi someday ini akan berakhir. Itu adalah pengharapan kita sebagai umat percaya. Walaupun sebetulnya kita pasti punya harapan, wah kita pengen ya bersama-sama dengan keluarga selama mungkin begitu. Kita bisa meminta itu kepada Tuhan. Tetapi intinya kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita juga bisa meminta kekuatan dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah mengutus Roh Kudus untuk menghibur kita semua, untuk mendampingi kita semua. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Tetap semangat, tetap penuh pengharapan, jangan goyah. Nanti ketika Bapak Ibu mungkin ada pergumulan, bisa mungkin minta didoakan. Bapak Ibu, saya yakin ada gembala di gereja-gereja setempat begitu ya. Silahkan sharingkan, manfaatkan komunitas yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu untuk saling menguatkan satu sama lain. Ketika Bapak Ibu tampaknya rada sulit gitu ya untuk men-sharingkan hal tersebut kepada rekan-rekan di gereja Bapak Ibu, atau bahkan Bapak Ibu mungkin ada yang belum bergereja saat ini, Bapak Ibu, kami welcome untuk di-approach oleh Bapak Ibu, tinggal tanya kontak kami. Kontak kami sudah ada di mana-mana Bapak Ibu ya. Kami ada 3 penginjil sekolah, lalu kami juga ada rekan-rekan guru agama, bahkan ada guru-guru juga yang siap mendoakan, para wali kelas juga saya yakin siap mendoakan, mendampingi Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir karena Bapak Ibu tidak berjalan sendirian. Kita bersama-sama menjalani semua tantangan yang ada saat ini, baik pandemi, baik pendidikan anak kita yang tidak mudah, berbagai kesulitan PJJ, Bapak Ibu tidak sendirian. Selain ada Tuhan, ada komunitas, ada orang-orang di sekitar kita, bahkan sekolah Kristen Bina Bakti juga siap untuk terus mendampingi Bapak Ibu. Begitu saja Bapak Ibu pesan dari saya. Tidak lama karena ini bukan seminar ya Bapak Ibu ya. Nanti sekalian juga saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, tahun ajaran ini Bapak Ibu ada 4 kali seminar yang kami tujukan untuk para guru dan juga para orang tua. Ada beberapa topik yang telah kami siapkan, ada berkaitan dengan konseling, ada berkaitan dengan e-sport, ada berkaitan dengan addiction, dan lain-lain. Jadi semester ini 2 kali, semester depan 2 kali. Jangan lewatkan Bapak Ibu ya, karena tidak semua sekolah concern untuk membekali orang tua dan gurunya dengan hal seperti ini. Selain itu Bapak Ibu, seminar-seminar ini juga terbuka untuk umum. Jadi ketika Bapak Ibu melihat, wah ini temanya menarik nih, ada rekan dari orang tua dari sekolah lain, silakan invite Bapak Ibu ya. Jadi bukan tujuannya untuk supaya daftar ke Bina Bakti, bukan, tapi kami ingin berbagian berkat. Ini loh, kita punya sharing firman Tuhan, topik-topik yang disampaikan itu kita akan lihat landasan firman Tuhannya seperti apa, sehingga kita berjalan tidak salah, tidak keliru, tetapi berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Sharingkan Bapak Ibu ya. Saat ini kami masih menggunakan Zoom yang berkapasitas 500, biasanya itu peserta itu 200 sampai 300 orang. Jadi masih ada space cukup banyak. Kalau ternyata peserta yang membludak, tenang aja Bapak Ibu, kami akan siap untuk mengupgrade sampai ke webinar yang 10.000 kapasitas pun kami akan siap kalau memang ada pesertanya begitu ya. Tapi kalau nggak ada ya kita kapasitasnya masih sediakan yang 500 sampai 1.000 begitu. Oke, Bapak Ibu, kita akan sama-sama tutup di dalam doa. Saya persilahkan kepada Pak Agus untuk menutup di dalam doa. Terima kasih. Baik. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Baik, mari Bapak Ibu kita akan sama-sama menutup mengakhiri pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pertemuan kami pada pagi hari ini. Kiranya apa yang sudah dibicarakan ini boleh membekali kami, setiap orang tua, bahkan setiap kami guru-guru. Ya Tuhan. Kami berdoa biarlah
Biarlah setiap apa yang sudah kami lakukan ini, Tuhan akan terus perlengkapi kami, berkati setiap orang tua, murid, di dalam usahanya, dalam setiap pekerjaannya. Tuhan akan terus menolong. Kalau ada yang sedang sakit, Bapa dalam surga, kami mohon, biarlah Tuhan akan menyembuhkan. Bilur-bilur darah Tuhan Yesus menyembuhkan setiap orang tua yang sedang mengalami sakit. Atau mungkin sedang bergumul dalam pekerjaan, Tuhan akan menolong. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, ya Tuhan. Kami taruhkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu, masa depan mereka semua ada dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Kekuatan, kesehatan, masa depan yang penuh pengharapan, kiranya itu menjadi bagian anak-anak kami. Berkati terus Kepala Sekolah SMP 3 Bina Bakti Pahen, bersama dengan setiap guru staf yang ada. Terima kasih, kami mengakhiri pertemuan kami pada pagi hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Nando, Pak Agus untuk doa yang akhir yang disampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk kehadirannya. Bapak Ibu jangan lupa untuk melihat kembali tayangan ini. Kita merekam semua kegiatan pada hari ini karena ada recording serta record. Bapak Ibu dapat mengikuti lagi atau melihat kembali di channel YouTube SMPK 3 Bina Bakti Official. Jangan lupa bisa di-subscribe supaya kita semakin banyak followernya. Oke, juga jangan lupa saya juga ingin ada tanggapan dari Bapak Ibu semua. Oke, boleh dikirim chat. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Makasih, Tuhan berkati. Makasih. Sehat-sehat Terima selalu ya. kasih, Mami, Pak Nando, Papi. makasih atas pelayanannya Pak Nando. Makasih, Tuhan Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Ibu semua. Pak Nando, Tuhan makasih Bapak Ibu berkati. guru, Terima makasih. Deka, Terima sehat-sehat, kasih selamat buat istirahat. semuanya. Bapak Sehat-sehat Bagus, selalu. Pak Bu Nunung, Helen, Selalu. Operas, terima kasih operator, Bu. dan yang Bapak hadir, Ibu. makasih ya. Sama-sama Bu. Ya.